Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota yang paling berpolusi kedua di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 155 atau kategori tidak sehat. Menurut situs IQR.com, polusi Jakarta terburuk kedua di dunia setelah Johannesburg, Afrika Selatan. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 155 atau artinya sangat tidak sehat bagi manusia. Situs itu merekomendasikan warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas setelah Jakarta berturut-turut ada Dubai, Doha, dan Kuwait City. Saudara, tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya dan 4 orang yang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Dalam konferensi pers, tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka dilakukan dari hasil uji lab dan ditemukannya ada indikasi pidana terkait aktivitas perusahaan. Ada indikasi tindak pidana, maka kami laporkan. Setelah kami dapatkan data lab ya, maka kami baru bisa menyampaikan itu. Kan kami lakukan proses lebih lanjut. Ya, sekarang ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batubaraannya, abunya di lokasi yang menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi melakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Saudara, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan work from home untuk pegawainya. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang berdampak pada buruknya kualitas udara Jakarta. Heru Budi Hartono meminta masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah soal masih macetnya Jakarta meski ASN telah menerapkan work from home. Menurut Heru, jumlah ASN di Jakarta hanya 25.000, sedangkan pergerakan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya mencapai 25 juta orang. Karena itu Heru menghimbau swasta menerapkan WFH untuk karyawan. Jangan salahin Pemda, tapi begini loh, maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Pergerakan manusia dari Jakarta itu 25 juta pergerakan. Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri. Saya himbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Saudara, kualitas udara DKI Jakarta yang buruk jadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batu bara diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan, hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan penggunaan bahan bakar 44% di Jakarta. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah menyiapkan langkah dari hulu ke hilir mengatasi dampak polusi udara. Melalui pesan tertulis pada Kompas TV, Menko Luhut mengatakan dari yang kami pelajari untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor, transportasi, industri, dan pembangkit listrik serta lingkungan hidup.
Dikutip dari akun Instagramnya, Luhut menyebut sebagai upaya pengendalian emisi, kami akan mewajibkan industri menggunakan scrubber dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut sering batuk akibat polusi udara di Jakarta. Mega menyebut mempertanyakan kualitas udara di IKN kepada Presiden termasuk status lahan gambut di sana. Mbak, di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk. Jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan, aduh. Sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau suka bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus, oh ya sudah gitu, ya lupa, gambut itu airnya asam, bukan basah, jadi sulit kalau untuk ditanami pohon. Saudara pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mengantarkan langsung undangan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyebut undangan ini diantarkan langsung usai adanya kesalahan sehingga Gibran tak dapat undangan dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Tengah. Undangan diantar langsung Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Sumanto. Gibran menerimanya dan mereka sempat berdialog di kantor Wali Kota. Gibran mengaku tak mempermasalahkan tidak adanya undangan dari PDIP. Ya, ini apakah memberikan langsung Ya itu tadi dibahas Pak Sekretaris itu. untuk membahas kemarin kenapa Ya lah nggak usah dibahas, mau yang mau dibahas ya kayak apa aja. Yang penting kan udah ada di tanggal 25 besok. Ya untuk mengantisipasi kejadian kemarin aja, santai aja. Saudara, cawe-cawe politik Presiden Jokowi turut mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan Jokowi jadi faktor yang memoderasi pilihan pemilih, bahkan bakal capres rujukan. Jokowi efek atau faktor Jokowi menjadi hal yang memengaruhi persaingan antar kekuatan politik jelang pemilu 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan posisi politik Jokowi semakin menguat, efek dari kinerja yang diapresiasi oleh publik. Dalam temuan Litbang Kompas, tren kinerja pemerintah berbanding lurus dengan proporsi loyalitas memilih yang disarankan oleh Jokowi. Pada Januari 2023, kinerja pemerintah 69,3%, sementara loyalitas pemilih mengikuti yang disarankan Jokowi 15,2%. Angkanya semakin naik menjadi 18,1% pada Agustus 2023, seiring kepuasan kinerja pemerintah Jokowi yang berada di 74,3%. Semakin kuatnya daya tawar politik Presiden Jokowi juga tergambarkan dalam dukungan keberlanjutan program kerja. Hasil survei Litbang Kompas menemukan sosok calon presiden dalam pemilu kali ini akan mendapat insentif elektoral jika melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, disinsentif elektoral menjadi ancaman jika mereka menafikan capaian kinerja kabinet saat ini. Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan secara terbuka ikut aktif memastikan kesinambungan program kerja pembangunannya. Ikut campur atau cawe-cawe politik diklaim Jokowi untuk kelancaran transisi kepemimpinan nasional. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Dalam survei Litbang Kompas terhadap bakal capres di bulan Agustus 2023, hasilnya masih fluktuatif. Tersisa 6 bulan untuk melihat potret elektabilitas bakal capres, termasuk pengaruh posisi bakal cawapres yang dipilih. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana cawe-cawe Jokowi berpengaruh terhadap elektabilitas bakal capres? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas, Yohan Wahyu, bergabung juga tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Selamat petang,
Mas Yohan, selamat petang Mas Joko. Selamat petang Mbak Livi, selamat petang Mas Yohan. Selamat petang Mas. Saya ke Mas Yohan dulu ya. Mas Yohan, ini kalau kita bilang kinerja dan loyalitas pemilih terhadap calon yang didukung Jokowi, gambarannya seperti apa surveinya? Ya, survei kami memang ada variabel yang coba kita uji ya, sejauh mana efek Pak Jokowi itu terkait potensi elektoral capres di 2024 gitu ya. Ada dua variabel yang kita uji. Yang pertama itu soal dukungan, yang kedua itu dari sisi aspek keberlanjutan. Jadi yang pertama soal dukungan itu, jika 3 nama, kami mengacu ke 3 nama yang meraih elektabilitas tertinggi gitu ya. Jika 3 nama ini diusung atau didukung oleh Pak Jokowi, kita masing-masing tanyakan ke responden secara terpisah, apakah Anda memilih siapa dari 3 nama itu yang akan Anda pilih. Dari 3 nama itu, ketika masing-masing ditanyakan ketika akan didukung Pak Jokowi atau di endorse Pak Jokowi, itu masing-masing mengalami peningkatan gitu ya. Pak Ganjar mengalami peningkatan jika Pak Ganjar di endorse Pak Jokowi, Pak Prabowo juga mengalami peningkatan dari baseline 3 paslon yang kita head to head kan gitu. Demikian juga dengan Pak Anies mengalami peningkatan jika Pak Anies itu di endorse oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaan itu untuk menguji apakah Pak Jokowi itu punya efek gitu ya ketika endorsement beliau itu ke salah satu capres. Dan dari 3 nama itu yang masing-masing mengalami peningkatan jika di endorse Pak Jokowi, ini memberikan sinyal memang endorsement Pak Jokowi itu punya dampak gitu ya secara elektoral kepada 3 masing-masing capres. Sementara variabel kedua adalah soal keberlanjutan. Jadi kita tanyakan juga dengan desain pertanyaan yang sama, ketika Pak Ganjar mengusung keberlanjutan program Pak Jokowi, dari 3 nama ini siapa yang Anda pilih? Pak Ganjar mengalami penambahan elektoral. Hal yang sama juga kita tanyakan ke Pak Prabowo, jika Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi, dari 3 nama ini siapa yang dipilih? Dan juga termasuk ke Pak Anies gitu ya. Ini menandakan variabel keberlanjutan itu juga menjadi efek secara elektoral akan berdampak pada siapa saja yang membawa isu keberlanjutan ini, Rosi. Jadi memang 2 ini, keberlanjutan dan endorsement Pak Jokowi itu terbukti punya dampak dari survei kita ini. Baik, Mas Yohan, kalau itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian endorsement Pak Jokowi, kemudian keberlanjutan program yang kemudian dilakukan Pak Jokowi begitu berpengaruh bagi kontestasi Pilpres mendatang? Kenapa kemudian tren-tren ini tidak terjadi di Pilpres sebelumnya ketika memang bukan incumbent yang berkontestasi? Yang pertama mungkin dari sisi rating approval publik ya terhadap kinerja pemerintah. Kalau kita bandingkan di 1 tahun terakhir, di masa-masa jelang akhir periode masa jabatan itu umumnya mengalami pelandaian gitu ya. Ini tidak terjadi di era 1 tahun terakhir inilah ya. Era Pak Jokowi justru mengalami peningkatan. Jadi survei kita kan rating approval dari survei kita yang sudah dipublish harian Kompas dan Kompas ID di Agustus ini adalah 74,3%. Dibandingkan bulan Mei mengalami peningkatan sekitar 4%. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu basis kenapa publik masih melihat dan berharap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini juga akan mengalami dilanjutkan gitu ya oleh pemimpin penggantinya nanti. Karena itu kemudian ada satu pertanyaan juga bagi kita tanyakan juga di survei, apakah pilihan Pak Jokowi itu akan Anda ikuti gitu ya? Itu yang mau saya tanyakan. Mengalami peningkatan. Ya, ini mengalami peningkatan dari semula di bulan Juni 2022 14%, di Januari 2023 15%, di Agustus ini mengalami peningkatan 18,1% seiring dengan peningkatan rating approval kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya sekarang di Pilpres ini nggak cuma berburu suara masyarakat, tapi juga berburu suaranya Pak Jokowi begitu ya, untuk kemudian karena yang megang tiket seolah-olah jadi Pak Jokowi begitu ya? Iya, jadi meskipun bukan variabel utama ya, tapi tadi ya sekitar 18%
responden itu lebih akan mengikuti apapun pilihan Pak Jokowi, itu menjadi sinyal bahwa ini tidak bisa diabaikan. Dukungan kemudian isu keberlanjutan ini juga akan membawa efek elektoral kepada capres yang akan didukung ataupun capres yang akan mengusung isu keberlanjutan kinerja kerja pemerintahan itu. Saya tanyakan ke Mas Joko. Mas Joko, ini bentuk nyata nggak dari cawe-cawe presiden atau seperti apa KSP ngelihatnya? Yang pertama tentu ini Mbak Livi, kami mengucapkan terima kasih kepada survei-survei yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, khususnya Litbang Kompas, yang selalu konsisten untuk mengawal, memberikan pandangan objektif dan kritis, sehingga seluruh hasil-hasil survei itu selalu kami gunakan sebagai acuan dan referensi untuk kami memperbaiki kinerja terus-menerus, Mbak. Terutama di kantor staf presiden itu selalu menjadi acuan kami. Yang kedua tentu kita berterima kasih Mbak kepada masyarakat bahwa masyarakat hari ini memberikan tingkat kepuasan yang terus-menerus naik sejak Oktober 2022 yang waktu itu karena kenaikan BBM kepuasan turun, lalu dari Oktober sampai hari ini terus naik. Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat itu betul-betul merasakan Mbak program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tanpa harus cawe-cawe sebenarnya Mbak, seperti yang Mbak Livi tanyakan tadi, sebenarnya masyarakat itu sudah merasakan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintahan ini dalam menjawab berbagai situasi yang ada, dalam mengambil peluang-peluang yang sudah tersedia, terutamanya dalam situasi global hari ini. Karena bagaimanapun juga Mbak, dalam pidato Presiden kemarin, pidato kenegaraan, bahwa Presiden dengan sangat tegas sekali Mbak menyatakan bahwa beliau tidak akan cawe-cawe, terutama dalam elektoral gitu. Tetapi kalau dalam memastikan keberlanjutan program-program pembangunan, memastikan bahwa bagaimana Indonesia bisa mengambil peluang, tentu itu yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun juga beliau adalah kepala negara, bagaimanapun juga tahun ini adalah tahun politik, stabilitas politik harus dijaga, dan itulah tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab nasional politik, stabilitas politik nasional. Itu. Mas Joko, tapi kalau terkait kesinambungan, apa saja prioritas dari program kerja yang Presiden harapkan dilanjutkan pemerintahan selanjutnya? Ya, kita mengacu Mbak dari peluang yang ada, kan kita punya dua peluang ini Mbak hari ini. Peluang bonus demografi dan juga peluang kepercayaan dunia internasional. Belum pernah kita bisa mendapatkan kepercayaan dua-duanya ini dalam waktu yang bersamaan. Maka ya kalau mengacu strategi yang disampaikan oleh Bapak Presiden ada tiga gitu. Yang pertama adalah bagaimana memperkuat sumber daya manusia Indonesia, kemudian yang kedua adalah konektivitas, pembangunan infrastruktur diteruskan, dan yang ketiga untuk menjawab bonus demografi, karena dengan bonus demografi ini kita akan punya banyak angkatan kerja, itu perlu penciptaan lapangan kerja semasif mungkin. Dan salah satu peluang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah dengan hilirisasi hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, hasil-hasil pertanian dan kelautan, dan juga memperkuat industrialisasi. Itu memang disiapkan. Ada tiga strategi besar itu. Dan tentunya peluang kepercayaan dunia internasional ini harus betul-betul kita pakai Mbak dalam 1 tahun sisa masa pemerintahan ini. Kami di kantor staf presiden juga atas arahan Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko itu hasil ini itu jangan membuat kita menjadi jumawa, tetapi justru hasil yang disampaikan oleh teman-teman Kompas ini lebih memacu kita Mbak dalam 1 tahun terakhir ini untuk jangan kendor tapi gaspol gitu Mbak. Oke, baik, saya kembali ke Mas Yohan. Mas Yohan, ini kalau kita bicara soal faktor dukungan pengaruhnya terhadap elektoral nanti itu akan seperti apa sih Mas? Seberapa besar sebetulnya kalau hitung-hitungannya Litbang Kompas? Ya, kalau lihat potensinya sekitar 18% ya akan diikuti para simpatisan loyal Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini akan tentu menjadi perhitungan ya bagi siapapun capres yang akan berharap mendapatkan insentif dengan dukungan Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat belakangan 3 bulan terakhir ini kan sebenarnya tidak saja Pak Prabowo ya yang kemudian dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kemudian mencoba dekat dengan Pak Ganjar, beberapa aktivitas momentum juga dua sosok ini yang sebenarnya selama ini sejauh ini memberikan pertemuan-pertemuan atau aktivitas bersama dengan Pak Jokowi, sehingga kita
lihat di Israel itu justru lebih banyak diraih oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara Pak Anies relatif tidak begitu lonjakannya, pertambahan insentif elektoralnya tidak begitu setinggi Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Hal ini tidak lepas dari isu keberlanjutan tadi, variabel kedua. Yes. Kita tahu variabel kedua ini lebih melekat dan lebih dimainkan selama ini oleh Pak B. Lebih kita lihat kenapa Pak Jokowi begitu, kalau tadi pertanyaan Livi dibandingkan era dulu tidak begitu masif, karena kalau kita lihat ya aktivitas politik Pak Jokowi memang lebih aktif ketika terkait isu-isu elektoral ya, dengan narasi akan cawe-cawe, misalnya menyebutkan pemimpin penggantinya nanti berambut putih di beberapa momentum itu menjadi narasi yang tidak bisa publik kemudian lepas, dan itu terkait kontestasi 2024 gitu ya. Hal ini mungkin berbeda di era masa akhir periode Pak SBY yang tidak begitu momentum-momentum seperti itu kan tidak begitu kuat gitu ya, yang kemudian dibaca oleh publik. Selain soal juga bagaimana relasi kekuatan media, sosial media tidak begitu sekencang saat ini ketika di era masa periode akhir masa Pak SBY. Jadi variabel momentum Pak Jokowi banyak mengeluarkan statement yang tidak bisa dilepaskan terkait narasi elektoral, itu sedikit banyak memberikan penguatan bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu kemudian terbaca dalam survei. Baik, saya terakhir ke Mas Joko. Mas Joko, ini kan sejumlah lembaga survei juga ikut mengamini bahwa sebetulnya Jokowi efek ini terhadap kontestasi Pilpres begitu besar. Ini nggak bisa juga dilepaskan dari tudingan cawe-cawe yang meskipun Pak Jokowi juga sudah menolak ini secara tegas begitu. Yang jadi pertanyaan gini, ini akankah kemudian akan diluruskan oleh istana kah lebih lanjut untuk kemudian menekankan bahwa betul nggak akan ada cawe-cawe yang dilakukan presiden, artinya Pilpres ke depan betul-betul akan mencari the next Jokowi, bukan kemudian Pak Jokowi yang akan kira-kira menentukan siapa yang akan jadi penerusnya ke depan? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato kenegaraan itu kan sangat clear sekali, Mbak, clear dan jelas bagaimana beliau, ya memang Bapak Presiden selama ini kan memiliki kedekatan dengan seluruh elemen. Semua selalu meminta arahan Bapak Presiden dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, tentu dalam setiap arahan-arahan itu ya Bapak Presiden memberikan masukan begitu apa saja yang harus dilakukan. Banyak sekali ormas-ormas datang, tetapi sekali lagi independensi itu dimiliki oleh masing-masing yang menerima masukan itu, karena bagaimanapun juga yang terakhir Mbak, bagaimanapun juga survei ini kan membuktikan, yang menarik dari Kompas, bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu mampu menaikkan elektabilitas lintas ideologis pengikut begitu Mbak. Siapapun itu akan naik elektabilitasnya jika dia mendapat rekomendasi dan juga mengikuti program keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Joko, terima kasih juga Mas Yohan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan. Pelaksanaannya akan seperti apa? Kita bahas usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Gunadarma, Coloring Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Nggak enak? Iya, kayak
ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Saudara, Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Putusan MK ini menjadi polemik. Pasalnya, keputusan itu bisa menguntungkan sebagian pihak tertentu. Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Aturan ini berlaku sejak pemilu tahun depan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam putusan MK nomor 65 tahun 2023 pada Selasa 15 Agustus lalu terkait hasil dari gugatan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 disebutkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menolak mengomentari keputusan Hakim MK yang menurutnya sudah melalui rangkaian proses panjang sesuai tuntutan pemohon. Kini tinggal bagaimana KPU dan peserta pemilu menerjemahkan putusan MK tersebut. Saya enggak mengomentari putusan ya, itu sudah diputus MK, berarti itu yang harus dilaksanakan, dan tugas melaksanakan putusan itu tugasnya para penegak undang-undang, tugasnya eksekutif. Jadi undang-undang yang sudah diputus dengan dilengkapi dengan putusan MK, ya itulah yang berlaku. Nah, kemudian undang-undang itu juga yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi MK tidak mengomentari putusan, apalagi mengintervensi soal pelaksanaannya. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye justru bisa menimbulkan friksi. Meskipun MK saat ini sudah memperbolehkan, tapi Muhadjir menyebut masih banyak tempat ataupun fasilitas umum lainnya yang bisa dijadikan lokasi kampanye. Nanti akan kita serahkan sendiri kepada masing-masing lembaga pendidikan kalau memang itu dibolehkan. Tapi kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan akibat dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah. Terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari lembaga pendidikan yang dibawa-bawa ya. Sebelumnya, perkara lokasi kampanye ini diajukan oleh dua orang pemohon, Handre Mantiri dan Ong Yeni, yang menilai dari inkonsistensi aturan terkait aturan pemilu. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana KPU mengaplikasikan putusan MK yang mengizinkan fasilitas pemerintah dan pendidikan sebagai tempat kampanye? Kita bahas bersama Komisioner KPU, Betty Epsilon Idrus. Bu Betty, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Dan Mbak Bibip, selamat sore. Kita juga akan sapa Bu Fitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bibip, selamat malam, selamat petang. Selamat petang. Oke, kita juga sebelumnya sudah mengundang juru bicara Mahkamah Konstitusi, tapi beliau tidak mengkonfirmasi kehadiran untuk berbincang pada petang hari ini. Saya ke Bu Betty dulu. Bu Betty, MK kan sudah membuat putusan 15 Agustus lalu. KPU meresponnya seperti apa, Bu Betty? Iya, ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanggal 15 Agustus 2023, ini langsung kami bicarakan dalam rapat pleno KPU RI dan akan melakukan revisi terkait dengan peraturan KPU yang sudah muncul sebelumnya, yaitu PKPU 15 tahun 2023 terkait dengan masalah kampanye untuk pemilu tahun 2024, Mbak. Jadi sekarang kami masih on proses untuk revisi PKPU 15, termasuk nanti harmonisasinya, sesuai dengan putusan MK yang baru keluar tanggal 15 Agustus yang lalu. Ke Uber nggak tuh, Bu Betty? Pasti ke Uber, Mbak, karena masa kampanye masih lama, jadi kami akan melakukan perubahan segera setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Baik, Mbak Bibip, ini respon Anda soal keputusan MK ini seperti apa, Mbak? Ya, jadi yang perlu saya klarifikasi pertama-tama, putusan MK itu sebenarnya tidak membuat aturan baru soal kampanye. Putusan MK itu mengangkat satu bagian dari penjelasan pasal 280 ayat 1 ke batang tubuh. Tadinya tidak jelas di bagian penjelasan, kemudian dinaikkan ke batang tubuh. Jadi dari dulu sebenarnya aturan mainnya sudah begini.
Cuma dulu tidak masuk PKPU, nah, mohon dikoreksi kalau keliru ya Mbak Betty. Dulu belum masuk PKPU karena masih di penjelasan. Jadi aturan main soal kampanye, bukan kampanye sih sebenarnya ya, aturan main soal boleh saja datang ke fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan itu belum diatur. Jadi kalau boleh saya sebutkan deh biar jelas nih buat semuanya. Jadi pasal 280 ayat 1 huruf H itu pada dasarnya bilang bahwa pelaksana pemilu, kemudian peserta dan tim kampanye itu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu ada undangan dari pengelola fasilitas yang bersangkutan dan dilarang menggunakan atribut kampanye. Nah, jadi saya kira yang perlu dibayangkan adalah bukannya partai-partai menentukan sendiri, misalnya besok saya mau ke UI besok saya mau ke UGM bukan begitu. Mereka harus diam saja, nunggu diundang oleh tempat yang mengelola fasilitas pendidikan itu. Misalnya seperti yang sudah saya baca tadi pagi itu sudah ada undangan beredar, FISIP UI itu mengundang 3 kandidat presiden ke kampus. Dulu itu nggak boleh sama sekali misalnya. Jadi yang dibayangkan itu justru untuk, kalau yang saya perhatikan dari putusan MK itu, justru untuk membuat kita tidak hanya dangdutan gitu loh Mbak. Kan biasanya kita cuma dangdut, kan nih cuma paling bagi-bagi kaos begitu ya. Nah sekarang ya ingin dibuka ruangnya supaya ada pertarungan gagasan di fasilitas pendidikan. Nah cuma kan MK memang tidak bisa, dia kan lembaga yudikatif ya, jadi dia tidak bisa mengatur terlalu jauh. Sekarang terserah kepada Mbak Betty dan kawan-kawan, ini PR-nya di Betty dan kawan-kawan, untuk menentukan misalnya fasilitas pendidikan seperti apa. Kalau menurut saya itu misalnya kampus, jangan SMA misalnya gitu ya. Terus juga jangan fasilitas pendidikan informal, misalnya siapa institut kan sekarang banyak tuh, tapi harus kampus misalnya begitu. Terus betul-betul tidak boleh ada atribut kampanye, jadi nggak boleh ada yel-yel, nyanyi, itu nggak boleh. Betul-betul untuk bertarung gagasan. Terus juga semua kandidat harusnya diundang, bukan caleg tapi kandidat capres misalnya begitu. Nah itulah yang kita tunggu pengaturannya oleh KPU nanti. Gitu. Gimana tuh Mbak Betty? Iya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu memang tidak ada yang baru, tapi ada Mbak Bivitri terkhusus untuk rumah ibadah yang nggak boleh sama sekali, baik dapat izin ataupun memang mau menyebarluaskan atau hadir tanpa atribut. Jadi dalam klausul putusan Mahkamah Konstitusi, amar putusannya bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dengan intinya demikian. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah kecuali untuk prasyarat fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Tadi disebutkan oleh Mbak Bivitri, peserta pemilu itu bukan berarti bebas, dia pengen datang ke situ, saya ingin kampanye, lalu kemudian saya laporkan kepada KPU, tidak demikian. Dia harus dapat izin dari penanggung jawab 2 tempat tadi, yaitu fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan. Setelah mendapat izin, dan dia diperlakukan semuanya sama, tidak hanya pada salah satu pasangan calon saja atau peserta pemilu yang lainnya, tapi untuk semuanya, jadi berlaku adil oleh lembaga penanggung jawab itu yang akan kami atur. Lalu kemudian tidak boleh membawa atribut sama sekali, apakah itu alat peraga atau bahan kampanye ke 2 tempat. Tapi untuk rumah ibadah sama sekali tidak boleh dilakukan kampanye menurut amar putusan MK 65 tahun 2023 itu, Mbak Livi. Oke, jadi artinya batasannya dan aturannya akan diperjelas oleh KPU nanti. Betul. Dan jangan lupa bahwa ada pasal berikutnya 280 ayat 2 menyatakan, ini kan ada beberapa kekhawatiran tentang gimana nih sekolah-sekolah lain misalnya SD, SMP, SMA tadi begitu ya. Yang pasti ada pasal 280 ayat 2 huruf K menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak punya hak pilih. Jadi kalau misalnya menghadirkan mereka yang tidak punya hak pilih, anak-anak memang tidak diperbolehkan. Dan itu ada sanksi pidananya menurut Undang-Undang 7 Tapi tahun 2000. SMA kan ada irisannya, Mbak Betty. Itu gimana? Artinya yang punya hak pilih, kelas 1 kalau belum 17 atau belum nikah ya nggak boleh.
Kalau tadi kan Mbak Bibit juga menekankan langsung aja bikin aturan atau batasan yang jelas, nggak boleh ke SMA. Ini targetnya langsung perguruan tinggi karena memang jelas kalau perguruan tinggi itu sudah punya hak pilih. Itu gimana? Oke, yang dimaksud dengan tempat pendidikan itu sudah diatur dalam penjelasan Mbak bahwa berupa gedung atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi. Itu yang sudah dijelaskan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017. Tapi ingat ya bahwa setiap peserta pemilu itu boleh kampanye, ada prasyaratnya, nggak ujuk-ujuk dia bisa datang ke kampus atau ke sekolah. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bibit, ya dapat izin atau undangan dari penanggung jawab dan dia berlaku sama semua peserta pemilu dan hadir tanpa atribut. Ya. Tapi kalau Jadi dibilang, kalau bilang gimana Mbak? Sorry, Mbak. Nah, saya mau menambahkan sedikit. Saya ingin memberikan perspektif perbandingan nih. Kalau misalnya di Amerika Serikat, kemudian di negara-negara Eropa seperti di Jerman, sebenarnya sangat lazim kampus membuka perdebatan, gagasan, program, anggaran. Sebenarnya kan kita mau dengar nih tentang climate crisis tuh semua kandidat presiden apa sih pandangannya misalnya seperti itu. Nah, dulu waktu penjelasan ini belum dinaikkan oleh MK ke batang tubuh, itu kandidat takut karena normanya adalah dilarang. Nah, jadi saya kira itu yang perlu ditekankan. Kalau saya sih tidak takut duluan, Mbak, karena ya karena 280 ayat 1 itu memang norma intinya adalah pelarangan. Nah, masuk kampus boleh dengan pengecualian yang sangat terbatas. Jadi bukannya kita membuka total kampus boleh didatangi siapa saja, tidak begitu. Tapi nanti memang tergantung dari KPU dan Bawaslu ketika mengawasi apakah akan dibuatkan supaya situasinya itu benar-benar berdebat gagasan dan program. Jadi kalau lihat di YouTube barangkali bisa lihat ya kalau misalnya calon presiden Amerika Serikat berdebat itu biasanya mengadakan memang kampus. Jadi kalau kita kan masih tergantung pada KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan debat. Nah sebenarnya saya punya harapan nanti kampus-kampus jadi ramai, jadi perdebatan gagasan juga makin ramai. Tapi gini, kalau kita bicara soal putusan ini, Mbak Bibit, kalau dari sisi Anda melihat ini untung ruginya buat pelaksanaan pemilu di 2024 itu apa? Saya melihat keuntungannya adalah ada ruang yang lebih untuk memperdebatkan gagasan. Dari istilah saya tadi, jadi kita nggak dangdutan aja gitu, tapi ngomongin program. Ruginya adalah memang tentu saja akan ada, pasti ada upaya-upaya untuk memanfaatkan celah-celah. Ya misalnya kong kali kong duluan kan kalau kampus kita nggak hanya bisa bilang kampus-kampus besar, kita juga harus bilang ada kampus-kampus kecil yang juga butuh nama, butuh jabatan mungkin rektornya, butuh uang juga, akhirnya akan berkong kali kong dengan capres-capres. Nah disinilah peran KPU dan Bawaslu nantinya jadi sangat penting. Itu yang kemudian jadi pertanyaan buat Bu Betty. Jadi kalau dibilang putusan ini disebut menguntungkan petahana atau ada unsur nepotisme terkait dengan hubungan peserta pemilu dan lainnya, nanti gimana menangkis ini Bu Betty? KPU itu kan melakukan eksekusi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nanti secara teknis akan kami atur bahwa tadi sudah disebutkan ini berlaku untuk semua peserta pemilu. Tidak hanya salah satu, salah dua, salah tiga, dan seterusnya. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua tadi kalau ingin melakukan kegiatan kampanye di dalam tempat sekolah atau tempat pendidikan, maka harus mendapatkan undangan. Berarti kan undangan nanti tergantung penanggung jawab kampus dong, yang dia mau undang siapa, tapi harus berlaku adil untuk semua peserta pemilu. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Bibit, tapi nanti untuk kegiatan kampanye pemilu baru akan dilakukan tanggal 28 November paling cepat ya Mbak, 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Untuk presiden dan wakil presiden paling cepat tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 22. Maaf, itu untuk putaran kedua. Saya ulang, 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Kalau kita punya putaran kedua, itu nanti Juni. Oke. Batasan yang jelas itu nanti akan seperti apa, Mbak Betty? Kalau dalam undang-undang, jadi putusan MK ini kan tidak mengubah klausul yang lain. Dia hanya merujuk pada pasal 280 ayat 1 huruf H. Yang lainnya masih berlaku. Larangannya seperti ini, lalu kemudian dilarang personil-personil untuk ikut kegiatan kampanye adalah siapa-siapa saja. Itu sudah diatur. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan baru, cuma meng-underline pada putusan Mahkamah Konstitusi untuk rumah ibadah sama sekali tidak dibolehkan. Walaupun mau dapat izin
dan bentuk yang lain, maka di rumah ibadah tidak boleh sama sekali melakukan kegiatan kampanye. Jadi itu saja, Mbak. Baik, Mbak Betty, kalau dengan penolakan dari Federasi Guru yang menyebut ini akan muncul konflik di ranah pendidikan, respon KPU seperti apa, Mbak Betty? Saya rasa pemilih kita semakin cerdas ya, dan kemudian kampus juga tidak ingin mengambil resiko terlalu panjang untuk soal ini, dan semuanya itu punya batasan, semuanya punya sanksi pidana di 280 ayat 1 ada, 280 ayat 2 ada, yaitu di pasal 493 dan pasal 521. Jadi menurut saya semua orang akan berhati-hati untuk melakukan kegiatan kampanye ini. Dan kita punya Bawaslu, rekan kerja kita untuk mengawasi apakah ini masuk ranah kampanye, bagaimana caranya, bentuk keadilannya seperti apa, itu sudah diatur semua, Mbak. Jadi tinggal eksekusinya nanti di hari H ketika kita melakukan kegiatan kampanye. Oke, terakhir Mbak Bibit, singkat saja. Jadi bagaimana kemudian yang harus diperhatikan KPU dan juga Bawaslu ketika kemudian menerjemahkan putusan ini kemudian menjadi aturan dengan batasan yang cukup jelas? Ya, pasti pegangannya pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu tetap harus jadi panduan utama, sehingga nantinya perlu diperjelas betul supaya tidak ada kemungkinan penyalahgunaan. Diperjelas betul bahwa semua kandidat misalnya ya harus mau datang, betul-betul tidak boleh ada yel dan lain sebagainya, dan ditentukan dengan jelas fasilitas pendidikan yang mana, fasilitas pemerintahan yang mana. Jadi kita juga tidak abu-abu. Takutnya nanti kalau fasilitas pemerintahan apalagi kan Mbak, bisa saja petahana jadi punya keuntungan lebih gitu. Makanya ketentuannya harus sangat strict, dan mudah-mudahan Bawaslu juga nanti mengawasinya dengan sangat ketat. Oke, terima kasih Mbak Bibit, terima kasih juga Bu Betty telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum naik. Dari survei Litbang Kompas, 61,9% responden menyebut puas dengan kinerja pemerintah. Kita akan bahas usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Calling all the adventurers and passionate runners. This time in the breathtaking island of Bali. Are you the next finisher? Zing Trail Run is back. Dengan rute yang lebih menantang di keindahan alam Ubud, Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you
wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum meningkat. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, dari 1.364 responden, 61,9% menyatakan puas dengan kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tingkat kepuasan ini sedikit meningkat dibandingkan pada survei periode Mei 2023, yakni 59%. Dari survei Litbang Kompas, rekor tertinggi kepuasan publik terhadap kerja pemerintah di bidang hukum terjadi pada Januari 2022, yakni 65,9%. Namun di sepanjang tahun 2023, kepuasan publik terhadap sektor hukum di Agustus 2023 merupakan yang tertinggi. Meski secara umum publik puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, namun masih ada kinerja yang butuh perbaikan, yakni pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan hanya 44,5% responden yang puas dengan kinerja pemerintah. 41,8% tidak puas dan 13,7% menjawab tidak tahu. Kritisi soal penegakan hukum juga disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menyinggung keputusan MA yang mengubah vonis mati Ferdi Sambo. Jenderal, makanya aku ngomongin nyetil itu Pak Sambo. Yuk, anak gua sendiri dibunuh. Waduh, aku mikir kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia nih hukum apa yo saiki meneng dari hukum. Dua apa namanya ini? Pengadilan. Yang tingkat apa tuh namanya pokoknya yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati. Masuk ke MA, kok pengurangan hukuman? Sementara itu dari survei Litbang Kompas soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, 55,9% responden menjawab puas, 36,6% menjawab tidak puas, dan 7,5% menjawab tidak tahu. Publik meyakini pemerintah dapat terus memperbaiki kinerja di bidang hukum, salah satunya melalui upaya penyelesaian kasus hukum yang menyedot perhatian publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dari survei Litbang Kompas terlihat mayoritas responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, namun bukan berarti kondisi ini lepas dari kritik. Misalnya sentilan Ketua Umum PDI Perjuangan soal korting hukuman Sambo atau soal wacana bubarkan KPK. Apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah mempertahankan tren positif di bidang penegakan hukum? Kita akan sapa peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Livi. Ada juga anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Dan juga Zainal Arifin Mukhtar. Mas Uceng, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Oke, saya ke Mas Rangga dulu ya. Mas Rangga, ini poin yang menguatkan hingga muncul angka 61,9%. Ini muncul atas dasar apa? Ya Mbak, jadi memang kita melihat ada tren kenaikan ya, tren yang positif dari Oktober itu setelah kasus Sambo, ketika publik tuh melihat ternyata itu ternyata 1,5% sampai
ada tren perbaikan 55, 59 sampai terakhir di Agustus 61,9%. Nah, kalau dari survei terakhir kita lihat yang paling banyak mendorong peningkatan kepuasan ini adalah soal menjamin perlakuan yang sama atau setara oleh aparat hukum kepada semua warga. Artinya apa? Artinya publik sekarang melihat bahwa siapapun itu, terlepas dari jabatan yang dia emban, kemudian atribusi-atribusi lain yang dia punya, dia itu masih bisa kena nih hukuman, tidak impun gitu, tidak immune dengan hukum yang ada di Indonesia. Itu Mbak yang paling banyak mendorong ya, 2,6% peningkatannya dibandingkan dengan survei sebelumnya di Mei. Oke, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, 61% lebih puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum. Menurut Anda angka ini pas disematkan untuk pemerintah? Iya, saya tetap mengatakan bahwa survei-survei itu kebenarannya adalah kebenaran metodologis ya. Jadi tergantung metodenya tentu saja. Yang kedua adalah tergantung dengan nuansa yang sedang ada pada saat itu. Makanya kenapa fluktuatifnya kan sangat tinggi. Harus jangan dilupa ya, dalam survei-survei yang lainnya memang ya wajah penegakan hukum ini selalu naik turun mengikuti dalam tanda kutip ya tarian yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saya kasih contoh misalnya gaya Pak Mahfud yang ceplas-ceplos dalam beberapa hal itu kan cukup membantu dalam surveinya misalnya yang dilakukan oleh teman-teman LSI Mas Burhan kan, itu ternyata cukup membantu naik turunnya. Nah, saya kira ada banyak faktor, tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita mau bicara soal penegakan hukum itu adalah kasus real yang ada di lapangan. Nah, kalau kita bicara kasus real yang ada di lapangan, problem-problem penegakan hukum yang diketahui ya, karena lagi-lagi yang namanya survei itu kan membutuhkan kadar pengetahuan ya, kadar sejauh mana kadar pengetahuan orang terhadap sebuah kasus secara lengkap, dan kita misalnya orang yang langsung melihat proses penegakan hukum, bergaul dengan proses penegakan hukum itu bisa melihat kadar dan kapasitas itu seberapa besar. Jadi memang harus dibedakan antara persepsi dengan realitas yang ada. Sebagai sebuah kebenaran persepsi, ya kita harus hormati bahwa masyarakat merasa ada kemajuan. Tapi bahwa apakah itu realitas yang terjadi di lapangan, ini sangat butuh pengetahuan, kapasitas, dan akses informasi yang cukup untuk melihat itu, saya kira. Oke, masyarakat merasa ada perbaikan, tapi ternyata faktanya PR-nya masih cukup besar. Mas Tobas, bagaimana respon Anda? Ya, saya melihat ada dua pendapat yang disampaikan, baik itu oleh Mas Zainal Arifin Mukhtar dengan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya. Yang satu menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, sementara Mas Uceng itu berangkat dari pengalaman teman-teman yang melakukan advokasi yang melihat masih ada beberapa catatan-catatan penting terkait dengan penegakan hukum ketika menangani kasus-kasus hukum yang mereka alami. Ini kan ada dua hal ya. Nah, oleh karena itu saya melihatnya begini. Memang mungkin betul bahwa saat ini persepsi publik positif ya terhadap penegakan hukum, tapi masih ada beberapa kasus-kasus di lapangan yang masih menjadi catatan permasalahan yang harus diselesaikan. Artinya, saya melihat hasil survei dari Litbang Kompas ini harus menjadi tantangan dan lecutan bagi aparat penegak hukum untuk bisa mempertahankan atau menaikkan kepercayaan publik. Yang kedua, menyelesaikan catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Mas Uceng tadi, ya, bahwa masih ada beberapa kasus-kasus yang dianggap belum selesai dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat memang ada gap ya antara apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi instansi penegak hukum, oleh Jaksa Agung, oleh Kapolri, dengan apa yang dilakukan oleh personal-personal yang di bawahnya. Nah, selama ini kan kita pernah mendengar ada no viral, no justice, gitu ya. Nah, kenapa no viral, no justice ini sempat mencuat? Karena masyarakat yang berhadapan langsung dengan penegakan hukum di lapangan, itu merasa bahwa kasusnya baru ditangani dengan baik ketika sudah menjadi viral. Nah, ketika sudah menjadi viral, kemudian para pimpinan dari institusi penegak hukum ini meresponnya dengan baik. Nah, akhirnya timbullah kepercayaan publik. Nah, saya melihat ada gap ini. Gap inilah gap antara kemauan itikat baik dari pimpinan lembaga penegak hukum dengan personal-personal di lapangan yang ternyata problemnya juga adalah soal budaya, profesionalitas penegakan hukum dan sebagainya. Ini yang harus jadi PR
dari institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, kemudian kalau hasil survei ini dijadikan refleksi, upaya perbaikan seperti apa untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah nanti, Mas Tobas? Ya, yang paling mendasar sebenarnya adalah dua hal, ya, profesionalisme dan budaya. Ya, profesionalisme ini bisa dibangun ya dengan keteladanan, dengan sistem, dengan aturan-aturan, dengan konsistensi penegakan hukum di internal. Nah, itu bisa dilakukan ya, dan saya percaya saat ini para pimpinan di institusi penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian berupaya untuk mengarah kepada sana. Nah, yang kedua adalah soal budaya yang memang tidak mudah ya, butuh waktu ya, butuh dukungan dari semua pihak, dan saya melihat momentum dari hasil survei Kompas ini harus menjadikan semangat kita ya untuk terus mendorong, mengawasi ya, dan menagih para pimpinan dari institusi penegak hukum ini untuk bisa menjelaskan apa saja strategi dari mereka ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, dan sama-sama kita kawal semuanya. Oke, sama-sama kita kawal semuanya, tapi waktunya terbatas kalau kita bicara soal periode kepemimpinan Pak Jokowi. Saya ke Mas Uceng, sisanya hanya tinggal beberapa waktu lagi dengan 2 periode kepemimpinan Jokowi. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia di mata Anda? Saya kira ada begini ya, yang pertama tentu saja sebenarnya kalau bicara soal bagaimana rapor Pak Jokowi di dalam wilayah hukum, saya kira memang masih buruk ya, paling tidak dari kami yang banyak berkecimpung di wilayah hukum. Kita lihat dari konteks penegakan hukum, kebebasan berekspresi, lalu kemudian berkaitan dengan beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan anti korupsi, yang itu sebenarnya nyaris tidak selesai sebenarnya ya. Atau kemudian kayak tebang pilih atau kelihatan yang disasar ada wilayah-wilayah tertentu. Itu terjadi, kita bisa melihat dalam beberapa kasus. Nah, yang kedua saya kira pekerjaan rumah itu selalu masih berbicara soal kapasitas dan kapasitas sebenarnya, kemauan sesungguhnya pada sederhananya, kemauan dari aparat penegak hukum untuk melakukan sesuatu. Karena pekerjaan rumah terbesar dalam penegakan hukum sebenarnya adalah ya kemauan itu tadi. Hampir sebagian besar kasus-kasus yang memang ada kemauan itu akan berjalan. Tapi begitu ada kasus yang berkaitan dengan kemauan, dan itu bisa jadi dekat dengan kepentingan politik, itu tidak berjalan sama sekali. Dan yang ketiga adalah saya kira komitmen. Komitmen yang paling penting. Saya ingin mengatakan begini, Pak Jokowi dulu mengatakan menguatkan KPK, tapi begitu partai-partai ingin mengubah undang-undang KPK, kan dengan mudah dia berbelok dan ikut untuk mengubah undang-undang KPK dengan alasan bahwa ya ini keinginan partai-partai. Makanya menjadi lucu ketika Bu Mega kemudian mengkritisi kinerja KPK yang sekarang memburuk katanya. Padahal saya kira PDIP adalah salah satu partai yang sangat getol untuk mengubah undang-undang KPK kala itu, dan hasilnya kan kita peroleh sekarang sebenarnya. Ke Mas Rangga terakhir, Mas Rangga, ini kan 76% masyarakat masih punya keyakinan pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum. Waktunya terbatas, 76% masyarakatnya yakin, akan seperti apa nanti kalau Mas Rangga melihatnya dari hasil survei? Ya, jadi memang saya nyambung ke Pak Uceng juga ya, bahwa memang survei itu kan menangkap persepsi publik yang tentu tidak memiliki akses informasi dan pemahaman hukum sedalam teman-teman yang berkecimpung di sana gitu. Jadi memang persepsi ini sangat terbawa oleh apa yang sedang terjadi. Misalnya kan pada periode sekarang penjaminan pelaksanaan hukum itu mungkin sedang naik karena adanya kasus-kasus high profile yang kemarin tercokok gitu, korupsi. Sebutlah kasus BTS, kemudian Basarnas. Nah, ketika misalnya kasus-kasus tersebut itu tidak mampu untuk dituntaskan oleh aparat penegak hukum, saya bisa lihat bahwa kemungkinan nanti ke depannya, ini akan turun lagi nih. Begitu juga dengan misalnya penuntasan kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM. Ketika misalnya apa yang terjadi di Bandung kemarin, terus kemudian tindakan-tindakan represif itu muncul nih di media sosial. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa menggerus ke tingkat kepuasan publik yang sekarang pada posisi yang sudah cukup baik, gitu Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Mas Uceng, Mas Rangga, dan juga Mas Tobas. Tentu bagaimana kemudian harapan masyarakat lewat survei Litbang Kompas ini bisa betul-betul diimplementasikan pemerintah lewat paling tidak perbaikan-perbaikan di bidang hukum nanti ke depannya. Terima kasih.
Saudara, usai jeda, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada pengkhianat dalam koalisi perubahan pendukung Capres Anies Baswedan. Mengarah ke siapa? Lebih lengkap rekan saya Cindy Sistiarani kembali untuk Anda usai jeda. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Dua sopir terjepit setelah dua truk yang mereka kendarai bertabrakan di Kulon Progo, Yogyakarta. Evakuasi kedua sopir yang terjepit badan kendaraan berlangsung dramatis. Petugas Basarnas dan juga PMI membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengeluarkan mereka dari kendaraan yang ringsek. Kedua truk bertabrakan di Jalan Jetis, Sogan, Kabupaten Kulon Progo pada Rabu pagi setelah salah satu truk gagal menyalip. Selain kedua sopir yang terluka, dua kernet juga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi oleh bakal Capres Ganjar Pranowo menghadiri peresmian patung Bung Karno di Umah Petruk, Yogyakarta. Mega dan Ganjar tiba di rumah Umah Petruk pada Rabu siang. Selain meresmikan patung Bung Karno, Mega dan juga Ganjar diajak berkeliling Umah Petruk untuk melihat foto-foto Bung Karno. Kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti belum dapat dipadamkan hingga Rabu ini. Luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Dari visual udara yang didapatkan dari akun Instagram bandung.banget, terlihat titik api masih menyala di beberapa titik. Titik api tidak hanya terlihat pada zona 4, tempat pembuangan akhir Sarimukti, tetapi meluas hingga di zona 3 dan juga zona 2. Total luas lahan yang terbakar di TPA ini mencapai 10 hektar. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food.
Indonesia. Wingscare. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Your body's poetry, move your body for me. Your body's poetry, X-Force. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus akreditasi unggul dengan prodi-prodi terakreditasi unggul, World Class University dengan 90 lebih penghargaan internasional dan nasional, juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan Rusia, juara Asia Microsoft Imagine Cup 2023, 9 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, raih prestasi unggul di kampus unggul, World Class University Unikom. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada pengkhianat dalam koalisi perubahan pendukung Capres Anies Baswedan. Menurutnya, hanya PKS dan Partai Demokrat yang akan terus bersama. Pendaftaran Capres untuk Pilpres 2024 sudah dekat, kurang dari 2 bulan lagi. Namun, partai koalisi para pendukung Capres belum sepenuhnya solid. Kabar keretakan muncul dari koalisi perubahan pendukung Baca Pres Anies Baswedan. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya mensinyalir ada partai pengkhianat dalam koalisi. Andi mencuit, "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," kata Andi Arief. Meski tak menyebut langsung siapa partai pengkhianat, namun Andi Arief seolah menunjuk Partai Nasdem. Sebab hanya Nasdem partai yang tergabung di koalisi perubahan selain Partai Demokrat dan PKS. Partai Nasdem menyebut cuitan Andi Arief tak berdasar. Politisi Nasdem Taufik Basari menegaskan Nasdem akan tetap bersama Anies Baswedan hingga pendaftaran Capres-Cawapres Oktober mendatang. Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan ke arah sana. Ya, yang jelas ya Partai Nasdem akan terus bersama Pak Anies Baswedan sejak awal ketika kita mendeklarasikan hingga nanti kita akan terus kawal pada saat pendaftaran pencalonan bulan Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar ya sepanjang kita terus bersama-sama antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Sementara PKS memastikan koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid. PKS menilai cuitan Andi Arief merupakan dinamika dalam koalisi, namun koalisi perubahan masih solid. Saya pikir yang namanya proses komunikasi itu pasti ada naik turunnya, ada dinamikanya ya. Tapi yang jelas kan yang kita pahami bahwa pada tataran elit pimpinan parpol koalisi ini kan, koalisi untuk perubahan ini tetap solid begitu. Jadi ya kita tunggu saja ya seperti apa hasil akhirnya. Untuk membangun soliditas memang ya jalannya nggak mulus begitu ya. Pasti ada hal-hal yang perlu terus diselaraskan begitu. Masa depan pencapresan Anies Baswedan bergantung pada solidnya koalisi perubahan. Koalisi ini telah memenuhi ambang batas atau presidensial threshold untuk mengusung calon presiden 2024. PKS dengan 8,21% suara hasil pemilu lalu, Partai Nasdem 9,05% dan Partai Demokrat 7,7%, sehingga total 25,03%. Jika satu partai keluar dari koalisi, maka pencalonan Anies Baswedan akan terhambat. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres Oktober mendatang, pergerakan politik semakin menghangat. Publik terus berharap-harap partai politik memunculkan calon-calon pemimpin terbaik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.
Cuitan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal ada pengkhianat di koalisi menimbulkan polemik. Siapa yang dimaksud Andi Arief? Bagaimana kesulitan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa. Kami sudah mengundang juga perwakilan dari Partai Demokrat namun tidak bersedia hadir hingga perbincangan ini dihadirkan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya akan ke Kang Saan. Kalau tadi Andi Arief menyatakan ada pengkhianat di koalisi, hanya PKS dan Demokrat yang akan bertahan di koalisi. Nasdem, kemudian siapa lagi kalau bukan Nasdem? Bagaimana Nasdem merespons cuitan dari Andi Arief ini? Yang pertama, kita tidak merasa tertuduh ya, karena kita memang tidak pernah mengkhianati. Sejak kita awal deklarasi Mas Anies 3 Oktober 2022 sampai sekarang kita tetap konsisten untuk terus menjadikan Mas Anies menjadi calon presiden dan juga kita berkepentingan pada tanggal 14 Februari 2024 Mas Anies terpilih menjadi presiden. Itu kepentingan kita. Nah, karena kita berkepentingan terkait dengan hal tersebut, maka Nasdem berusaha semaksimal mungkin itu mensosialisasikan Mas Anies, membawa Mas Anies keliling Indonesia, mensosialisasikan ke masyarakat. Sama dengan Demokrat dan PKS, tidak hanya Nasdem sendiri. Enggak, yang paling lihat, Mbak Sidi kan bisa lihat, bisa ukur lah ya, kadar membawa Mas Anies ke daerah kan itu. Jadi kita bisa lihat itu semua dan hasilnya kan terlihat sekarang ada tren kenaikan, itu satu. Nah, karena kita berkepentingan untuk menjadikan Mas Anies sebagai calon presiden dan terpilih menjadi presiden, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga keutuhan dari koalisi dan kita juga terus memperkuat soliditas dari koalisi antara Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, yang ketiga terkait dengan soal calon wakil presiden, itu kan kita serahkan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, siapa calonnya, kapan akan diumumkannya, dan itu pun tertuang dalam piagam kesepahaman di koalisi perubahan untuk urusan calon wakil presiden. Ketiga partai itu kan menyerahkan ke Mas Anies. Nah, terkait dengan berbagai tuduhan ya, karena Nasdem tetap konsisten dan sebagainya, dan Nasdem tidak punya kepentingan secara pragmatis karena kita ingin semata-mata bahwa melihat Mas Anies adalah terbaik untuk masa depan bangsa, itu kepentingan kita. Dan tidak ada kepentingan dari Partai Nasdem yang secara pragmatis, misalnya Mas Anies harus begini, begitu, kita mencalonkan, mencari harus ini calon wakil presiden, ya enggak. Nah, kalau misalnya di koalisi ada partai yang menginginkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, kita kan sudah menyerahkan dan kita tidak menghalang-halangi. Terserah Mas Anies apakah mau misalnya berdampingan dengan ketua umum yang ada di koalisi atau tidak. Jadi jangan sampai ada elit partai karena berkeinginan agar ketumnya menjadi calon wakil presiden, akhirnya ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya nuduh sana nuduh sini kan. Menurut Anda ini kekhawatiran berlebihan dari Partai Demokrat sampai akhirnya menunjuk Nasdem sebagai pengkhianat dalam koalisi begitu? Sekali lagi Nasdem tidak merasa dituduh sebagai pengkhianat karena memang kita dari awal tidak pernah mengkhianati Mas Anies gitu. Kan? Baik, Mas Burhan, dengan adanya cuitan Andi Arief ini apa menunjukkan koalisi perubahan ini sedang tidak solid nih menjelang nanti pendaftaran capres dan juga cawapres? Ya, memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Jadi kalau istilah bahasa komunikasi politik itu memakai low context. Jadi tidak perlu menjadi seorang ahli politik yang mendalam untuk bisa memahami ke arah mana cuitan ini diarahkan. Dan kalau kita baca, memang clear disebut pengkhianat koalisi perubahan untuk persatuan, dua partai disebut, yaitu Demokrat dan PKS akan solid mengusung Anies, satu partai, yaitu Demokrat tidak disebut. Nasdem. Jadi, tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa memahami ke arah mana
seorang Andi Arief mengarahkan sasaran tembaknya. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah tujuan ini valid atau tidak? Dan apa sebabnya? Nah, kalau kita lihat sebabnya, itu sepertinya mengarah pada penentuan satu cawapres, yang kedua adalah timing kapan cawapres Mas Anies itu diumumkan. Nah, di antara dua isu ini memang terjadi perbedaan pendapat antara dua mazhab ya. Ini bukan mazhab usul fiqh ya, mazhab politik. Satu adalah mazhab Partai Demokrat yang terkesan itu mengusung AHY sebagai cawapres Mas Anies, padahal kita tahu secara elektoral suara Demokrat dibanding Nasdem atau PKS kan lebih kecil ya sebenarnya. Tetapi tanpa Demokrat, Mas Anies tidak bisa berlayar. Nah, yang kedua adalah timeline-nya, kapan mau diumumkan. Nah, dari sisi timeline, Partai Demokrat kan menginginkan segera diputuskan cawapres Mas Anies. Siapapun cawapres yang diputuskan, kalau bisa segera. Nah, alasannya menurut saya sih make sense ya, yaitu waktu tinggal 6 bulan, sementara jadwal kampanye cuma 70-an hari, sehingga kalau tidak diumumkan segera, itu dikhawatirkan Mas Anies kehilangan momentum. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang diumumkan? Nah, kalau kemudian yang diumumkan sebagai cawapres itu Mas AHY, menurut saya poin dari Nasdem juga make sense. Karena Mas AHY ini meskipun populer, masuk top 4 ya, 4 cawapres teratas menurut survei indikator atau termasuk dari Kompas, tetapi popularitas Mas AHY ini bukan berasal dari 2 provinsi di mana Mas Anies lemah secara elektoral. Jadi suara Mas AHY itu overlap, beririsan dengan suara Mas Anies, yaitu di wilayah seperti Sumatera Barat, di Aceh, di Banten maupun Jawa Barat. Jadi tidak memiliki nilai tambah secara elektoral buat Mas Anies untuk bisa menang. Jadi dua mazhab ini sama-sama punya justifikasi secara elektoral. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memutuskan? Nah, menurut saya sih kembali ke Mas Anies. Satu, Mas Anies sudah mendapatkan semacam privilege dari piagam koalisi. Yang kedua, memang tidak ada yang ideal buat Mas Anies. Mana mazhab yang paling penting, paling masuk akal, karena dua-duanya sama-sama punya plus minus kan. Jadi menurut saya Mas Anies segera putuskan, decide and never look back. Apakah keputusannya mengikuti mazhab Nasdem ataukah Partai Demokrat? Mas Anies harus mengambil sikap supaya potensi keretakan ini tidak segera menjalar kemana-mana. Potensi keretakan jika Anies Baswedan tidak segera mengumumkan siapa bacawa presnya, keretakan ini akan berujung pada perpecahan, Mas Burhan? Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Saya khawatirkan Mas Anies gagal berlayar. Gagal berlayar karena koalisi pecah begitu ya? Betul. Jadi saya sih merasa memang cuitan Mas Andi Arief ini itu seperti mengirim sinyal gitu. Sinyalnya itu apakah sinyal perpecahan? Semoga saja tidak. Tapi kira-kira itu mengirim sinyal kalau Mas Anies gagal berlayar, itu yang salah bukan Partai Demokrat loh ya gitu. Jadi ada framing ke arah sana. Makanya saya bisa memahami Kang Saan mengcounter, mengklarifikasi tweetan itu. Karena jangan sampai Nasdem yang sudah banyak berkorban juga untuk mencapreskan Mas Anies kemudian kena kambing hitamnya, kena getahnya. Gitu. Baik, Pak Saan, kalau Nasdem tidak merasa bahwa dituduh sebagai pengkhianat karena selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan itu, tapi potensi keretakan tadi disebutkan oleh Mas Burhan harus diwaspadai. Apa kemudian akan dilakukan Partai Demokrat? Perlukah klarifikasi, berkomunikasi dengan Partai Demokrat PKS supaya koalisi ini jadi berlayar gitu? Kalau berniat untuk berlayar ya, Pak Saan? Kalau komunikasi bukan hanya sebatas komunikasi, tapi memang kita melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens antara Nasdem, yang kedua juga PKS dan Demokrat. Bahkan di tim 8 mereka bekerja secara maksimal dan tidak ada persoalan. Nah, saya tidak tahu misalnya kalau misalnya ada yang memang membuat sebuah skenario. Di satu sisi memang terlihat solid antara pimpinan parpolnya. Nasdem dengan PKS itu sangat solid ya. Bahkan beberapa
momen ketemu dan sebagainya. Maaf, dengan saya pimpinan potong Pak Demokrat Saan. juga sama. Maaf saya potong, artinya dengan cuitan Andi Arief ini, pasca cuitan Andi Arief soal pengkhianat, akankah situasi di koalisi perubahan ini berubah? Sampai hari nggak ada. Bahkan hari ini? kita tetap Pasca cuitan hari ini? Ya nggak ada persoalan. Okay. Bahkan gini ya, bahkan dalam satu partai ada satu orang yang berperilaku menyimpang misalnya, itu hal yang biasa saja sebenarnya. Jadi tidak bisa misalnya kita itu digeneralisir seakan-akan itu menjadi sikap sebuah partai politik kan. Baik, meskipun disebut ada tanda kutip pengkhianat, tetap solid ya koalisi perubahan. Terima kasih Pak Saan Mustafa. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Saudara, meski sudah terjadi kecelakaan Selasa kemarin, hari ini sejumlah pengendara motor masih nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Selisih elektabilitas Ganjar dan Prabowo kian tipis. Ganjar kembali menyalip suara pemilih Prabowo, namun suara pemilih didominasi suara pemilih Jokowi. Ini terungkap dalam hasil survei Litbang Kompas terkini. Apa yang menjadikan suara pemilih Jokowi terbelah? Benarkah Ganjar dan Prabowo kini tengah berebut suara pemilih Jokowi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, berebut suara pemilih Jokowi. Rabu 23 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama saya, Brian Jabli, di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, diduga melakukan korupsi dana bos salah satu SMP di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melakukan penggeledahan terhadap salah satu sekolah SMP yang berada di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan modus siswa fiktif pengajuan dana bos dan PIP kepada pemerintah dengan potensi kerugian mencapai 300 juta rupiah. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa 1 koper dokumen dan 1 unit PC sebagai bukti pendukung kasus tersebut. Demikian Kompas Update, kami akan segera kembali 1 jam mendatang bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Buat gue cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang.
Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. X-Force. Meski sudah terjadi kecelakaan Selasa kemarin, hari ini sejumlah pengendara motor masih nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sebagian besar pemotor ini terpaksa melawan arah karena jalan putar arah yang terlalu jauh. Sejumlah pengendara motor masih nekat melawan arus di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lokasi kecelakaan truk menabrak motor yang melawan arah pada Selasa kemarin. Mereka beralasan melawan arah karena jalan putar arah yang terlalu jauh. Namun, aksi lawan arah ini terhenti setelah sejumlah polisi berjaga di lokasi. Nah, karena daerah sini banyak kan melawan arah sampai pemutaran yang di sana itu. Jadi, kepada masyarakat dihimbau lah ikut tertib lalu lintas. Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa tempat kejadian perkara, lokasi kecelakaan truk yang menabrak 7 pemotor melawan arah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Polisi menyebut tengah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran tindak pidana. Pasca kecelakaan truk menabrak 7 pemotor yang melawan arah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ditlantas Polda Metro Jaya mendalami dugaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh pemotor. Meski belum ditetapkan tersangka, polisi menduga korban kecelakaan justru pengemudi truk yang tidak dapat menghindari 7 pesepeda motor yang melawan lalu lintas. Katakan beberapa orang yang katakan itu tahu berapa salah, tapi mereka memaksakan diri karena merasa puterannya katanya terlalu jauh, dia buru-buru, terus dia ingin cepat sampai. Nah, ini kan namanya istilahnya perilakunya dia yang membahayakan dirinya sendiri. Bisa jadi tersangkanya si korban ini karena dia punya yang menyebabkan. Seharusnya kan tidak di situ jalurnya dia. Jadi ya inilah makanya saya yang luka kok jadi korban. Ya itulah sepertilah kejadian yang bisa. Kenapa? Penyebabnya dia sendiri. Informasi lainnya, Saudara, Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 hari ini digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Festival dibuka dengan atraksi pesawat Sukhoi dari Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Sukhoi dari Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin TNI Angkatan Udara dan atraksi jet ski serta terjun payung pembuka Makassar International Aid Festival and Forum. Kegiatan ini menjadi salah satu program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu top 10 Wonderful Event Indonesia ini akan mempertunjukkan dan menampilkan 8 tema sektor, mulai dari ekonomi kreatif seperti food and fruit, fashion, fiction writers, fine art, dan flora fauna. F8 digelar selama 5 hari, mulai 23 hingga 27 Agustus dengan menampilkan kreasi lokal dan band nasional. Bagaimana Aid Festival berlangsung di Makassar tahun ini? Kita akan temui jurnalis Kompas TV Wafik Aziza di sana. Wafik, apa saja yang ditawarkan Aid Festival tahun ini untuk pengunjung?
Ya, Cindy dan juga saudara, Makassar International Egg Festival tahun ini masih di lokasi yang sama di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Yang berbeda tahun 2023 ini mengangkat tema The Next Generation, di mana tema ini diangkat dengan harapan agar generasi muda Gen Z di kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan bisa mencintai, menjaga dan juga merawat kebudayaan, menjaga ragam budaya yang diwariskan untuk kita generasi muda. Dan memang dalam festival Icon Forum yang diadakan tahun ini di bulan Agustus, yang akan diselenggarakan 23 Agustus hingga 27 Agustus di hari Minggu nanti, suasana kemerdekaan dan juga kesan kebangsaan begitu sangat terasa ditampilkan dalam opening seremoni dari Festival 8. Tadi kami berada di sini saat sore hari menyaksikan atraksi yang sangat menarik yang dibawakan oleh TNI Angkatan Udara, di mana ada 3 pesawat tempur jenis Sukhoi yang terbang di atas Anjungan Pantai Losari ini untuk menghibur masyarakat yang hadir di sini. Selain itu juga ada atraksi jet ski dan juga ada para layang, di mana memang setiap tahun masyarakat begitu sangat menanti-nantikan momen seru ini yang hanya bisa digelar selama setahun begitu di Anjungan Pantai Losari Makassar, karena bisa dibilang Festival Icon Forum ini merupakan salah satu festival terbesar yang ada di Indonesia Timur. Selain itu, saudara, saat ini kami masih menunggu opening ceremony secara resmi yang akan langsung diresmikan nanti oleh Menparekraf Sandiaga Uno bersama dengan Wali Kota Makassar, yang saat ini pada petang tadi sedang menaiki kapal pinisi bersama dengan delegasi negara ASEAN. Berikut kita dengarkan wawancara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantau berikut ini. Atraksi udara oleh keluarga besar Angkatan Udara di bawah pimpinan Pangkopsau, Badan Lanut dan seluruh unsur Arkopasgat, penerjunan dan semua unsur Angkatan Udara. Yang kedua, alhamdulillah 12 negara hadir dan 4 tidak hadir, tapi meminta agar benderanya juga diperkenankan untuk dipasang di sini. Saudara dan juga Cindy, Festival Egg tahun ini setiap tahunnya memang diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi kreator dan juga pelaku UMKM untuk menghadirkan produk dan juga kreativitas mereka, di mana dalam Anjungan Pantai Losari ini sepanjang 1,4 km ada 150 tenan UMKM yang dihadirkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung UMKM dan peningkatan perekonomian yang ada di Kota Makassar. Kembali ke Anda, Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, di Jakarta hari ini tercatat sebagai kota paling berpolusi kedua di dunia berdasarkan data dari IQ Air. Informasi selengkapnya usai jeda. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang.
Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saudara, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota yang paling berpolusi kedua di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 155 atau berkategori tidak sehat. Menurut situs IQR.com, polusi Jakarta terburuk kedua di dunia setelah Johannesburg, Afrika Selatan. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 155 yang artinya tidak sehat bagi manusia. Situs itu merekomendasikan warga menggunakan masker saat beraktivitas. Setelah Jakarta, berturut-turut ada Dubai, Doha, dan Kuwait City. Tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya. Ada 4 orang yang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Dalam konferensi pers, tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara dijelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini dilakukan dari hasil uji lab dan ditemukannya ada indikasi pidana terkait aktivitas perusahaan. Ada indikasi tindak pidana, maka kami laporkan setelah kami dapatkan data lab ya, maka kami baru bisa menyampaikan itu. Kan kami lakukan proses lebih lanjut. Ya, sekarang ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batu baraannya, abunya di lokasi yang menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi dilakukan di sana karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Kualitas udara DKI Jakarta yang buruk menjadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan ada 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batu bara yang diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU itu diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan, hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota. Dengan penggunaan bahan bakar sebesar 40%, maksudnya 44% di DKI Jakarta. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah menyiapkan langkah dari hulu ke hilir untuk mengatasi dampak polusi udara. Melalui pesan tertulis pada Kompas TV, Menko Luhut mengatakan dari yang kami pelajari untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor, yakni transportasi, industri, dan pembangkit listrik serta lingkungan hidup. Kami kutip dari akun Instagram, Luhut menyebut sebagai upaya pengendalian emisi kami akan mewajibkan industri menggunakan scrubber
dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut sering batuk akibat polusi udara di Jakarta. Megawati menyatakan dan mempertanyakan kualitas udara di IKN kepada Presiden, termasuk status lahan gambut di sana. Coba di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk. Jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan. Aduh, sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau suka bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus, oh ya sudah gitu, ya lupa, gambut itu airnya asam, bukan basah. Jadi sulit kalau untuk ditanami pohon. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan WFH untuk pegawainya. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang berdampak pada buruknya kualitas udara Jakarta. Heru Budi Hartono meminta masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah soal masih macetnya Jakarta meski ASN telah menerapkan WFH atau work from home. Menurut Heru, jumlah ASN di Jakarta hanya 25.000. Sedangkan pergerakan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya mencapai 25 juta orang. Karena itu Heru mengimbau swasta menerapkan WFH untuk karyawannya. Jangan salahin pemuda, tapi begini lah, maksudnya bersama-sama. Pemuda kan hanya 25.000, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta pergerakan. Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi diatur sendiri. Saya himbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi. Informasi lainnya, Polda Lampung masih menunggu hasil otopsi jenazah Adven Pratama Telembauna, mahasiswa SPN Lampung yang meninggal dunia. Polda Lampung akan mempersilahkan pihak keluarga jika tetap ingin membawa kasus ini ke ranah hukum. Dalam konferensi pers yang digelar Polda Lampung bersama Kompolnas hari ini, Kapolda Irjen Helmi Santika mengatakan pihaknya masih menunggu hasil otopsi jenazah Adven Pratama Telembauna dari Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Polda Lampung juga telah membentuk tim khusus penanganan kasus yang melibatkan beberapa pihak eksternal, diantaranya Kompolnas, Ombudsman, Ikatan Dokter Indonesia, dan Dokter Forensik Indonesia. Sebelumnya, siswa baru Sekolah Polisi Negara Polda Lampung, Adven Pratama Telembaunua, meninggal dunia saat mengikuti rangkaian aktivitas pendidikan calon bintara pada Selasa 15 Agustus lalu. Penyelidikan baik itu yang dilakukan secara internal oleh Propam maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, khususnya adalah rekan-rekan almarhum yang pada saat kejadian bersama-sama dengan almarhum, menolong almarhum sampai dengan menolong ke Rumah Sakit Bayangkara. Ini sudah kita ambil keterangan dan kembali lagi kita menunggu hasil otopsi. Akibat kebakaran hutan di Yunani, warga dari 8 desa sekitar dievakuasi untuk menghindari bahaya dari kebakaran yang terus meluas. Informasi selengkapnya usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max.
Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Expose. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Isan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kebakaran hutan terjadi di kota pelabuhan di Yunani Rabu pagi waktu setempat. Akibat kebakaran hutan ini, warga dari 8 desa di sekitar dievakuasi guna menghindari bahaya dari kebakaran yang terus meluas. Pantauan dari udara, langit di Yunani memerah akibat kebakaran hebat yang melalap hutan. Angin kencang pada musim panas menghambat upaya petugas pemadam kebakaran. Kebakaran juga telah merusak puluhan rumah warga dan fasilitas pendidikan yang berada di sekitar hutan. Festival layang-layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Festival layang-layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Berbagai bentuk layangan yang unik juga menjadi sorotan para pengunjung. Lalu bagaimana keseruannya? Kami akan mengajak Anda ke sana sekaligus menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani. Saya Liviana Charlisan, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa besok. Festival layang-layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Festival diadakan tepat di jalur migrasi burung di sepanjang Laut Hitam yang biasa disebut dengan Via Pontica atau terbang bersama burung-burung. Berbagai layangan dengan bentuk unik terbang dengan indahnya, seperti layangan gurita dengan warna cerah hingga tokoh kartun SpongeBob. Selain membutuhkan angin yang kencang untuk menaikkan layangan dengan ukuran serta berbentuk unik ini, membutuhkan tenaga dan trik khusus pastinya. Разбира се, иска си постоянство, иска си умения, които сега казват, че като колелото се учи по-лесно. Но пък толкова трикове, ако искате да направите с колелото, трябва бая да се потрудите. Защото виждали сме там BMX и как подскачат, как се въртат, с хвърчилата е също. Упражнения и вятър. Let's fly! Festival ini mengundang seniman layangan dari berbagai negara. Festival layang-layang juga akan terus warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam hingga awal September mendatang. Di sini elektabilitas Ganjar dan Prabowo kian tipis. Ganjar kembali menyalip suara pemilih Prabowo, namun suara pemilih didominasi suara pemilih Jokowi. Ini terungkap dalam hasil survei Litbang Kompas terkini. Apa yang menjadikan suara pemilih Jokowi terbelah? Benarkah Ganjar dan Prabowo kini tengah berebut suara pemilih Jokowi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja. The Forum berebut suara pemilih Jokowi. Rabu 23 Agustus pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara, selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya masih tertarikan, saudara, kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memasuki hari kelima. Warga di sekitar lokasi mulai merasakan dampak kesehatan yang menurun akibat asap tebal. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah melontarkan wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersatu di Pilpres 2024.
Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Republik Kenya menyita perhatian warga. Presiden Jokowi terlihat dihentikan oleh tentara Kenya dan diminta untuk mundur beberapa langkah ketika upacara penyambutan. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik saat sebuah rumah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ambruk akibat abrasi sungai. Kita awali berita utama dari kawasan Koja, Jakarta Utara, Saudara. Gara-gara korsleting, 6 ruko habis dilalap api. Warga di sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dari amukan api. Kobaran api menyala di Jalan Manggar, Kecamatan Koja, Rabu dini hari. Api menyelimuti 7 bangunan sekaligus. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu ruko, kemudian dengan cepat menyambar ke 5 bangunan ruko dan 1 perkantoran. Khawatir api terus merambat, warga di sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini, Saudara, kasus ini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi di Pondok Pesantren Gontor Aceh 8 Aceh. Api melahap habis 10 kamar asrama. Sebanyak 128 santri yang menempati kamar tersebut langsung dievakuasi. Dari video amatir terlihat kobaran api membakar 10 kamar asrama Ponpes di Gampong Munasah Baru, Kecamatan Selimun, Aceh Besar, Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seluruh barang milik santri, mulai dari lemari, baju, buku, hingga Al-Quran dan kitab tidak dapat diselamatkan. Tim Inafis Polres Aceh Besar masih menyelidiki penyebab kebakaran. Saudara, akibat gagal menyalip 2 truk tabrakan di Jalan Jetis, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini, kedua sopir terjepit di badan truk. Petugas gabungan dibantu dengan warga berusaha mengevakuasi seorang sopir yang terjepit di badan truk. Berlangsung hingga 1,5 jam. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati. Korban yang menderita luka parah di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, salah satu truk tak mampu mengendalikan kendaraan hingga mengambil jalur lawan saat menikung. Kemudian tabrakan tak terhindarkan. Ratusan pencari kerja berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bekasi. Saat berusaha masuk ke kantor Pemkab Bekasi, sejumlah demonstran ini saling dorong dengan polisi dan Satpol PP. Saling dorong terjadi dalam unjuk rasa Rabu siang. Para pengunjuk rasa mengkritik Kepala Daerah Kabupaten Bekasi yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran. Padahal Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri yang cukup besar. Kecewa tak dapat menemui pejabat Bupati Bekasi, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Saudara, seorang konten kreator menjadi korban penjamretan saat melakukan live streaming di perlintasan kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat malam teman-teman semua. Saya lagi ada di JPL 30 Stasiun Pasar Senen. Di depan sana di jalur 1 ada kereta apa tuh ya? Dalam video viral di media sosial, saudara, terlihat korban yang baru saja menyapa penonton tiba-tiba didekati 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor pada Senin malam. Terlihat salah seorang pelaku yang diduga menggunakan atribut ojek online langsung merampas ponsel korban. Meski belum membuat laporan resmi, namun korban sudah mendatangi Polsek Senen untuk memblokir m-banking dan nomor ponselnya.
Saat ini polisi masih memeriksa rekaman CCTV dan memburu pelaku yang wajahnya sempat terekam saat korban melakukan live streaming. Memang sih kejadian itu, dia tuh datang ke sini jam 8 kurang lah, jam 8 malam. Setelah itu tim kita cek TKP bersama SPK. Kejadian itu hari Senin tanggal 21 ya, 21 Agustus 2023 pukul 19.25 di lintasan kereta api antara Johor Bahru dan Tanah Tinggi. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pernyataan mengejutkan disampaikan salah satu kader PDI Perjuangan yang bermimpi menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Pernyataan itu dikeluarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Pernyataan saat ini dimaksudkan agar tidak lagi ada perpecahan di masyarakat karena pemilu. Namun lebih lanjut, Said menyebut soal wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres harus didiskusikan dulu bersama partai koalisi yakni P3 dan Perindro. Sejauh ini, saudara, ada 5 kandidat lain yang masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Mulai dari AHY, Mohaimin Iskandar, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Andika Perkasa. Kami mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Bahwa nanti Ganjar dengan siapapun akan ditentukan oleh Bapak Ganjar, Ketua Umum PDI Perjuangan, Pak Haritanu Sudibyo, kemudian Pak Mardiono, dan Ketua Umum Hanura. Itu saja, itu bukan posisi saya. Merespon wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan Ganjar dan Anies bisa menjadi pasangan ganas. Meski begitu, saudara, PKS menyebut belum ada pembicaraan serius antara PKS dengan PD Perjuangan soal upaya menduetkan Ganjar dan Anies. Karena itu, hingga kini PKS bersama dengan Koalisi Perubahan masih berkomitmen untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. PKS pun menganggap wacana ini sebagai bagian dari komunikasi politik yang dibangun PD Perjuangan. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik ya. Membuat isu ya, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Jadi partai politik itu kan punya istilahnya punya angle yang berbeda-beda ya. Saudara, Partai Solidaritas Indonesia PSI menyatakan suara arah dukungan PSI di daerah jelang Pilpres 2024 terbelah ke bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut PSI, hal ini karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Dewan Pimpinan Wilayah PSI soal arah dukungan terhadap bakal capres. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyebut, selain perbedaan pendapat dalam musyawarah DPW, sejumlah DPW juga meminta DPP PSI bisa memilih bakal capres yang berkomitmen melanjutkan visi misi pembangunan Presiden Joko Widodo. Namun karena adanya perbedaan pendapat ini, akhirnya DPW akan mengembalikan keputusan akhir soal arah dukungan ke Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat. 3, 4, 5. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Kami menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada calon presiden 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia oleh kader PSI. Gibran pun mengemukakan alasan penolakan itu. Oke, tepuk tangan.
Momen itu terjadi di ujung acara Kopdarnas di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa malam. Saat itu Gibran tengah menyalami sejumlah kader PSI usai berdialog dengan Yeni Wahid dan Budiman Sujatmiko. Kemudian dari arah belakang panggung, tiba-tiba ada salah satu kader PSI yang membawa jaket berwarna merah berlogo PSI hendak memakaikan jaket itu ke Gibran. Namun Gibran menolaknya. Tak lama kemudian, Ketua Umum PSI Giring Ganesa berlari ke arah panggung dan melarang kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI. Gibran mengungkap alasan menolak dipakaikan jaket itu karena dirinya masih kader PDI Perjuangan. Pakaiin jaket. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Saya tidak mengikuti rapat internalnya mereka juga ya. Sudah atas izin itu intinya itu acara malamnya itu untuk orang luar PSI ya. Itu. Saudara, sebuah potongan video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo salah berjalan ketika kunjungan ke Kenya menjadi perbincangan warganet di media sosial. Dalam visual yang ditayangkan televisi di Kenya ini, saudara, tampak Presiden Jokowi sedang berjalan di atas karpet merah dalam upacara penyambutan. Saat hampir setengah perjalanan, tiba-tiba dua orang pengawal berbaju coklat tampak bergegas menyusulnya. Salah seorang pengawal kemudian memberitahu Presiden Jokowi seharusnya berdiri di ujung karpet merah dan tidak berjalan terlebih dahulu ke depan. Dengar perkataan pengawal itu, Presiden Jokowi kemudian berbalik arah menuju ke titik yang ditentukan dan menerima hormat dari pasukan prajurit berbaju merah. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin mengungkap pihaknya tidak mendapatkan informasi dan pemberitahuan terkait aturan keprotokolan negara di negara tersebut, sedangkan aturan keprotokolan negara yang berlaku di Indonesia, penghormatan hanya dilakukan 1 kali kepada bendera. Saudara, banyak nama tokoh yang beredar dan digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden. Namun hingga kini belum ada satupun yang resmi digandeng oleh para bakal calon presiden. Ulasannya usai jeda. Belum? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Bisco. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, beda.
Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesuk. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Kopi lagi. Minum top white coffee. Top white coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saudara, bursa bakal calon presiden semakin mengerucut pada 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun, di sisi lain, belum ada titik terang untuk sosok pendamping para bakal calon presiden tersebut. Meski banyak nama yang beredar, tetapi belum ada satu pun yang secara resmi dipilih. Dalam survei Litbang Kompas pada rentang waktu 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, saudara, tentang elektabilitas bakal calon wakil presiden, terdapat nama-nama di 3 posisi teratas, yakni Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4%, kemudian ada Sandiaga Uno 8,2% dan Erick Thohir 8%. Nah, ketiganya termasuk unggul dibandingkan 9 nama lainnya. Sementara itu 3,6% responden memilih lainnya, sedangkan 44,4% responden belum menentukan pilihan atau disebut sebagai undecided voters. Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas pun menyoroti besarnya jumlah responden yang belum menentukan pilihan bacawa pres dibandingkan pada pilihan baca pres. Nah, survei ini dilakukan melalui tatap muka pada 1.364 responden. Dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas ini dibiayai seluruhnya oleh Harian Kompas. Komposisi responden yang menyatakan tidak tahu atau belum mengetahui cawapres yang akan dipilih itu justru naik 2 kali lipat menjadi 44%. Ini menandakan bahwa saat ini publik masih menunggu seperti apa komposisi di capres ini akan diusung terutama oleh koalisi partai,
dan juga bagaimana calon presiden itu menarasikan komunikasi politiknya, bagaimana calon presiden itu juga menampilkan performance politiknya kepada publik. Tetapi pada sisi yang lain, publik juga masih menunggu siapa yang akan menjadi pasangan calon dari masing-masing capres. Dengan perbedaan tingkat keterpilihan yang tidak terlalu jauh, yakni kurang dari 1%, posisi Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Erick Thohir sesungguhnya bisa dikatakan masih seimbang, saudara. Kondisi ini pun tidak terlepas dari pergerakan politik dalam 3 bulan terakhir yang cukup dinamis. Meski demikian, pergeseran tingkat keterpilihan sosok-sosok tersebut bisa dilihat dari perbandingan antara survei Litbang Kompas yang dilakukan pada bulan Mei lalu dengan yang terbaru saat ini. Nah, kita akan lihat pemirsa elektabilitas 3 nama teratas mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam survei Litbang Kompas tentang elektabilitas calon wakil presiden yang dirilis kemarin. Ridwan Kamil memimpin dengan 8,4% keterpilihan. Nah, jika dibandingkan pada bulan Mei lalu, saudara, sesungguhnya terjadi penurunan yakni dari angka 9,3%. Nah, namun saat ini posisi RK berada di bawah Sandiaga Uno, berbeda dengan kini RK yang teratas. Nah, menurut peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, posisi RK ini kini relatif terkunci, terutama setelah bergabung dengan partai. Nah, RK sendiri menyatakan dirinya mengikuti apapun keputusan partai yang menaunginya, yakni Partai Golkar. Dari dulu juga sama, saya tidak bisa menghindari di survei, dan kalau di Kompas mungkin konsisten, tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya gimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa. Ya, selanjutnya kita bergeser ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi yang kini elektabilitasnya 8,2%. Nah, ini mengalami penurunan jika dibandingkan saat survei elektabilitas cawapres dilakukan pada bulan Mei lalu, saudara. Nah, saat itu Sandi berada di posisi pertama dengan angka 11,9%. Nah, sama halnya dengan Ridwan Kamil. Posisi Sandi yang kini tidak sebebas dulu karena berada dalam partai. Disebut-sebut mempengaruhi pergerakan angka keterpilihannya. Terlebih hingga kini belum ada tanda-tanda dari PDIP sebagai rekan koalisi partai yang menaungi Sandi, yaitu P3, untuk memilih Sandi sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menilai Sandiaga Uno memiliki berbagai potensi unggul yang pantas sebagai bacawa pres. Apa saja yang kita sebut itu adalah pasangan yang produktif. Kita tahu Pak Sandiaga Salahuddin Uno lahir dari lingkungan pendidik, ya. Kemudian memilih profesinya menjadi entrepreneur. Dan dalam perjalanannya, ketika mereka menjadi lahir dari seorang organisatoris, dia juga seorang organisatoris, seorang organisasi. Kemudian menjadi ketua HIPMI di DKI, ya, kemudian karirnya menanjak lagi menjadi ketua HIPMI nasional. Lalu bagaimana dengan sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang dalam survei elektabilitas cawapres kali ini melejit hingga berada di posisi yang ketiga dengan elektabilitas 8%. Padahal saudara, pada survei bulan Mei lalu, Erick berada di urutan ke-7 dengan 4,5%. Kenaikan yang cukup signifikan ya saudara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang pergerakannya tidak sebebas dulu, Erick justru dipandang cukup aktif melakukan manuver-manuver yang bisa mendongkrak citranya sebagai tokoh potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, bahkan beberapa kali Partai Amanat Nasional kerap menyebut Erick sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mereka usung. Sering disebut akan digandeng sebagai bakal calon wakil presiden, Erick Thohir mengaku saat ini dirinya berhubungan baik dengan semua bakal calon presiden maupun partai-partai politik. Ia mengaku hanya mengikuti dinamika yang ada dan melihat bagaimana langkah para partai mengusung ke depannya. Pasalnya saudara, ada mekanisme partai maupun koalisi yang harus diikuti. Saya udah bilang waktu itu. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang gitu, kan mesti izin orang tua nggak?
Oke. Iya. Berarti ini orang tua yang dimaksud siapa berarti Pak? Ya kan koalisi. Oke. Ya kan kalau orang tua kan ada bapak ibu, koalisi juga kan ada beberapa partai gitu. Untuk dapat restu Pak Erick mendekati Golkar, Pan. Oh nanti Gerindra. gini aja, kalau koalisinya terbentuk nanti masing-masing mengajukan nama ya nanti kita lihat gitu ya. Mekanismenya itu ada. Kalau kita kata oh saya taunya nggak diusulkan. Mas Erick, apalagi udah ada broken heart kalau udah naksir taunya ditolak sama orang tuanya. Ya, sementara itu peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai sosok kuda hitam dalam bursa bakal calon wakil presiden. Gibran pun disebut-sebut memiliki beberapa aspek vital yang bisa melengkapi pasangannya, yaitu regenerasi, rekonsiliasi, dan juga aspek legacy. Sementara figur Mahfud MD dinilai bisa memperkuat identitas dari pasangannya yang dinilai dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kuda hitam saya pikir ada dua ya, sekarang yang belum digadang-gadang ini, satu Gibran ya, yang kedua itu Mahfud MD, yang memang tidak masuk ke dalam itu, tapi sangat mungkin dua orang ini nanti masuk ke dalam bursa cawapres ya. Kalau kita lihat misalnya ya, ini MK memang belum memutuskan, tapi kalau seandainya memutuskan 35 tahun ini memang menjadi satu pasangan yang ideal untuk Prabowo ya. Saya berpasangan dengan Gibran. Karena ada 3 aspek yang vital itu terpenuhi di situ. Satu aspek regenerasi. Namun bila bicara soal Gibran Raka Buming Raka, jalan bagi Wali Kota Solo itu menuju bursa pencalonan wakil presiden tampaknya masih terhambat dengan aturan soal batas usia minimal calon wakil presiden. Dan saat ini permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut minimal usia capres atau cawapres berusia minimal 40 tahun masih diproses di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah penggugat meminta minimal usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, bahkan ada yang meminta usia minimal 25 dan 21 tahun. Calonkan akan menjadi cawapres dari berbagai kemungkinan. Mas Gibran sadar nggak? Dicalonkan siapa? Nggak ada. PSI aja udah jelas-jelas tadi tuh. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol oke. Takutnya nanti nggak ada yang milih. Ya, saudara, hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas calon wakil presiden ini memperlihatkan bahwa begitu dinamisnya bursa calon pendamping presiden ini, sehingga begitu banyak nama tokoh yang masih bergulir untuk dimasukkan dalam pilihan cawapres. Peningkatan jumlah responden yang belum menentukan pilihan pun menunjukkan bahwa publik masih menanti bagaimana dinamika politik ini akan berjalan. Saudara, sorotan lain di berita utama, guru diduga pukul siswa, pihak sekolah berupaya memediasi kasus. Selengkapnya, berita utama, segera kembali. Kekerasan di sekolah masih terjadi. Seorang guru dianiaya wali murid. Akibatnya salah satu matanya buta. Mata saya 2, kemudian hilang 1. Kalau jalan itu ya sedikit-sedikit meraba. Tidak terima daripada wali murid, anaknya ditegur karena merokok di lingkungan sekolah. Tindakan dengan ketapel, melakukan tindakan sebanyak 2 kali. Sasaran, Rabu 23 Agustus, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo.
Selamat malam saudara, kami kembali hadir memperbarui informasi untuk Anda di program Kompas Update bersama saya Brian Jabli di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi menangkap pasangan suami istri pengedar obat keras berbahaya yang sudah menjadi target operasi di Jember, Jawa Timur. Penangkapan pasangan suami istri pengedar obat berbahaya ini berlangsung dramatis. Pelaku yang berupaya kabur akhirnya ditangkap setelah polisi melakukan pengadaan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 10 kaleng obat keras berbahaya siap edar. Dari hasil keterangan polisi Rabu sore, Pak Sutri ini merupakan anggota jaringan antar kabupaten. Demikian Kompas Update, kami akan hadir 1 jam mendatang bersama saya, Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mau panas, dingin. Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
kembali di Berita Utama, Saudara. Kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, Saudara, ada TPA Sarimukti terbakar 5 hari. Kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memasuki hari ke-5. Warga di sekitar lokasi mulai merasakan dampak kesehatan yang menurun akibat asap tebal. 5 hari sudah kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Rabu pagi, asap putih tebal masih terlihat dari lokasi ini. Api yang sebelumnya muncul dari zona 4 meluas hingga ke zona 2 dan 3. Petugas damkar masih terus berupaya untuk memadamkan api yang diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang ke sampah kering. Saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyalakan darurat supaya BNPB bisa hadir. Tadi malam saya koordinasi karena alat-alat existing kita nggak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas. Itu tuh akibat ada pemulung melempar puntung rokok di area yang panas kan begitu ya, dan mudah terbakar. Makanya kedisiplinan itu yang kuncinya dalam situasi seperti ini. Tapi krisis kebakaran ini sedang kita selesaikan. Insya Allah hari ini selesai. Akibat kebakaran, warga di sekitar lokasi mulai mengeluhkan sejumlah penyakit. Batuk dan sesak napas kerap mereka rasakan. Jadi batuknya parah tuh, sesak. Itu jadi lebih parah, Pak ya? Iya. Demi menghindari dampak kesehatan, sejumlah sekolah juga kembali menerapkan sekolah daring. Siswa didaringkan. Karena waktu kemarin kelihatannya asap agak tebal, itu akan mengganggu suasana pembelajaran, kemudian keamanan siswa juga terhadap kesehatan. Lantaran api belum sepenuhnya padam, aktivitas pembuangan sampah di TPA Sarimukti dihentikan sementara hingga proses pemadaman dinyatakan selesai. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita lihat berikutnya, lawan arah 7 motor tertabrak. Peristiwa kecelakaan antara truk dengan 7 motor di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, polisi memperketat pengawasan di TKP. Namun masih ada saja pemotor yang melawan arah. Kecelakaan antara truk bermuatan bata hebel dengan 7 motor ini membuat arus lalu lintas terhenti. Korban yang tergeletak di jalan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Kendaraan mereka yang ringsek juga dibawa ke pinggir jalan untuk menghindari kemacetan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa pagi ini terjadi di ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi saat truk yang melaju dari arah Tanjung Barat menuju Lenteng Agung harus berhadapan dengan para pemotor yang melawan arah. Akibatnya, 7 motor tertabrak. Sepeda motor ini melawan arus yang memang sudah ada rambu larangannya, dan tentunya ini sangat membahayakan dirinya sendiri sehingga dia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. 5 orang terluka dalam peristiwa ini, 3 diantaranya mengalami luka serius. Meski polisi sudah memperketat pengawasan pasca kecelakaan, namun nyatanya sejumlah pemotor tetap nekat melawan arah. Akan melakukan penindakan. Jadi tadi pagi pun kita sudah melakukan penindakan dengan menggunakan Etlem Mobile, dan mulai besok pun baik itu pagi hari dan sore hari, khususnya di jam-jam sibuk, mobil Etlem Mobile akan beroperasional di sepanjang jalur ini. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi warga yang melawan ataupun melanggar rambu lalu lintas. Polisi pun mengimbau agar pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas agar peristiwa seperti ini tak terulang kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi pilihan berikutnya, Saudara, ada guru diduga pukul siswa. Seorang guru tertangkap kamera amatir tengah memarahi dan mendorong siswa SMP di Pekanbaru Riau. Meski kasus ini berakhir damai, namun sang guru terpaksa dirumahkan sementara waktu. Kamera amatir ini merekam saat seorang guru di Pekanbaru Riau memarahi salah satu siswa di hadapan rekan-rekannya. Selain itu, sang guru juga sempat melempar bola dan mendorong siswa hingga tersentak. Rekaman video ini pun menuai komentar. Pihak sekolah melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui kronologi kejadian. Siswanya ini sudah dipanggil sekali untuk berkumpul ketika pelajaran PJOK, cuman dia tidak berkumpul, malah ditendangnya bola. Pemanggilan kedua begitu juga. Jadi setelah itu guru ini ya bagaimana lah gitu ya, kan kita mau memberikan pengarahan untuk pembelajaran olahraga itu ya refleks lah seperti itu.
Orang tua siswa sudah dipertemukan dengan sang guru. Mediasi sudah dilakukan dan berakhir dengan kesepakatan damai. Meski begitu, sang guru dirumahkan untuk sementara waktu dan siswa bisa beraktivitas seperti biasa. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Selanjutnya, saudara, selebgram promosikan situs judi. Nekat promosi judi online di media sosial Instagram, seorang selebgram ditangkap polisi. Seorang selebgram asal Bogor hanya bisa tertunduk malu usai ditangkap polisi karena mempromosikan judi online. Wanita berusia 22 tahun ini diketahui menjadi brand ambasador dan mempromosikan situs judi online melalui akun Instagramnya yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 80.000 orang. Tersangka diketahui sudah 7 bulan menjalankan perannya mempromosikan judi online atas permintaan pelaku lain yang namanya sudah dikantongi polisi. Dia memiliki follower di dalam akun Instagramnya sebanyak 81.000. Ya. Nah ini dia sudah bekerja sama ya, sebagai brand ambassador dari situs judi online tersebut. Ya. Ini dengan kontrak sebesar 7 juta per bulan dan sudah dilakukan selama 7 bulan yang lalu hingga saat ini tertangkap. Ya. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Wulan Sabto Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, dalam 3 hari setidaknya ada 25 hektar lahan terbakar di wilayah Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Usai jeda kami kembali. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Your body's poetry, move your body for me. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak.
Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Saudara, sedikitnya 25 hektar lahan terbakar di wilayah Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Tim gabungan TNI Polri, BPBD, pemadam kebakaran hingga Pemkab Kalimantan Barat diterjunkan untuk memastikan titik api di Desa Antibar padam seluruhnya. Data BPBD mencatat 25,03 hektar lahan terbakar dalam 3 hari hingga 23 Agustus 2023. Melihat kendala pemadaman di Desa Antibar, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan bantuan alat penanganan kebakaran akan disalurkan ke lokasi kebakaran. Ternyata tidak seperti yang kita lihat di televisi, ternyata kesulitannya sangat tinggi untuk menyelesaikan ini, untuk memadamkan ini. Ya mulai di musim kemarau ini nggak ada air, kemudian harus membangun embung, kemudian harus pakai selang yang sangat panjang untuk menuju ke tempat-tempat titik kebakarannya. Ya, sehingga nanti tentunya dari peralatan yang ada, kekurangannya nanti akan kita susun bersama di Mabes untuk melengkapi juga daerah-daerah lain. Saudara, bagi Anda yang masih bingung cara mengelola keuangan sampai memilih investasi yang tepat sesuai dengan situasi ekonomi, Anda bisa mengikuti BCA Wealth Summit 2023 yang akan digelar pada bulan Agustus dan September nanti. Sebuah acara yang mengedukasi cara mengelola keuangan dan tentu memperluas wawasan Anda tentang investasi. Tengah kita adalah Bapak Haryanto. PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) kembali menggelar BCA Wealth Summit 2023. Sebuah acara yang akan memberikan edukasi dan konsultasi dalam mengelola keuangan serta memperkenalkan produk investasi maupun proteksi. Acara akan memaparkan situasi makroekonomi global yang diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan. BCA Wealth Summit 2023 akan dilaksanakan pada 30 hingga 31 Agustus 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta bagi nasabah membership BCA. Sementara untuk nasabah BCA dan masyarakat umum dapat mengikuti kegiatan BCA Wealth Summit online pada tanggal 1 hingga 15 September 2023. Kita pertama kali melakukan Wealth Summit itu tahun lalu, yang perdana ya. Dan kita melihat bahwa kita masih perlu melakukannya lagi tahun ini, karena memang bisnis wealth management ini sangat-sangat penting ke depan. Rangkaiannya antara lain adalah ada penjelasan mengenai kondisi makro global, kemudian juga ada pencerahan-pencerahan dari para manajer investasi ya, yang bermitra dengan kita. Kemudian ada juga nanti narasumber-narasumber yang menarik, seperti Pak Lo Keng Hong juga akan hadir.
dan juga Profesor Eka, seorang ahli neurosurgeon, juga akan memberikan pemaparan dari segi kesehatan. Dan juga ada penjelasan juga dari mitra asuransi kita, yaitu terkait dengan proteksi. Pelaksanaan BCA Wealth Summit terbukti sukses meningkatkan antusiasme investasi para nasabah. Acara ini juga berdampak positif ke kinerja wealth management BCA. Per Juli 2023, dana kelolaan wealth management BCA mencapai hampir 170 triliun rupiah atau tumbuh 50% secara tahunan. BCA Wealth Summit 2023 dipastikan akan mendampingi para investor pemula yang ingin mencoba berinvestasi baik dalam bentuk reksadana maupun saham. Masni Rahmawati, Bondan Wijaksono, Kompas TV. Saudara, satu unit rumah 2 lantai di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ambruk akibat terjadi abrasi sungai. Berita selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Gak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati. Aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal.
Secara herbal, meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Selang meriang, lentur, kuat dengan teknologi Herculex. Anti bulat, anti bocor, anti jebol. Di rumah aman, di proyek cuan. Selang meriang, mengalir deras dengan kualitas. Miliar. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara, satu unit rumah 2 lantai yang berada di pinggir sungai di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ambruk akibat terjadi abrasi sungai. Diketahui rumah tersebut sudah lama tidak ditempati penghuninya. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih Terigang. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh kekerasan di sekolah masih terjadi. Seorang guru dianiaya wali murid. Akibatnya salah satu matanya buta. Saya 2, kemudian hilang 1. Kalau jalan itu ya sedikit-sedikit berapa. Tidak terima daripada wali murid, anaknya ditegur karena merokok lingkungan sekolah, tembakan dengan ketapel, melakukan tembakan sebanyak 2 kali. Sasaran, Rabu 23 Agustus, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Dua kandidat ini akan bersaing ketat. 63% itu memang lari kepada Ganjar. Jadi pemilih Jokowi 100%-nya 2/3-nya lari kepada Pak Ganjar, 1/3-nya lari kepada Prabowo. Dukungan dari masyarakat ini adalah modal besar untuk Pak Ganjar melanjutkan kesinambungan kepemimpinan Pak Jokowi. Kami berbesar hati
kalau ada tren kenaikan pemilih Jokowi yang sekarang ternyata memilih Pak Prabowo. Berbagai macam strategi untuk menggait, ya, untuk memenangkan hati pendukungnya Pak Jokowi. Pemilih Jokowi terus jadi incaran dan rebutan jelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Merujuk hasil survei Litbang Kompas periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, mayoritas pemilih Jokowi cenderung mendukung Ganjar Pranowo. Namun pemilih Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto, bahkan jumlahnya mengalami peningkatan. Pemilih Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 memang tinggi. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi siapapun yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti. Maka tidak heran jika para bakal capres ingin mendapatkan dukungan dan demi bisa menarik hati para pemilih Jokowi, apapun dilakukan. Mulai dari menunjukkan kedekatan dengan Jokowi dan relawan hingga menggoda Gibran. Namun benarkah dukungan pemilih Jokowi sangat menentukan kemenangan pada Pilpres tahun depan? Inilah Satu Meja The Forum berebut suara pemilih Jokowi. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku, agak memanas tapi belum panas. Repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 21 Agustus 2023, elektabilitas simulasi 3 nama baca pres menunjukkan Ganjar Pranowo menyalip Prabowo Subianto meski selisih tidak sampai 3%. Namun dalam simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar terpaut tipis dari Prabowo, yakni 0,5%. Kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo dikarenakan pergeseran pilihan capres dari suara pemilih Jokowi. Dengan kata lain, suara pemilih Jokowi di Pilpres 2019 cenderung mengalir ke Ganjar Pranowo. Masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Selain itu, konsolidasi partai pengusung yang dinilai kian membaik dan kuat memungkinkan pergeseran pilihan capres dari suara pemilih Jokowi. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Namun jika dibandingkan dengan hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023, elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies justru mengalami penurunan. Di sisi lain, penentuan bakal cawapres sebagai pasangan di Pilpres menjadi faktor tambahan yang menentukan tambahan suara bagi para bakal capres. Termasuk peralihan suara yang didominasi pemilih Jokowi dari kalangan Gen Z. Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Dengan tingkat approval yang tinggi, posisi Presiden Jokowi akan sangat menentukan arah politik Indonesia ke depan. Berebut suara pemilih Jokowi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan ada peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan. Bes, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Habib, selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Malam. Selamat malam. Umam. Selamat malam. Saya mulai diskusi dari Bestian terlebih dahulu. Bes, hari ini Anda menulis di HL Kompas dan memberikan gambaran soal aliran suara dari pemilih Presiden Jokowi ke calon-calon presiden. Kemana sebetulnya arah yang didapat dari hasil survei Litbang Kompas itu? Ya, memang salah satu yang kita ketahui dari hasil survei terbaru bahwa ini adalah survei yang paling kompetitif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, kenapa kompetitif? Karena di situ tingkat persaingan antara dua
sosok teratas itu semakin mendekat ya antara Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo. Nah, di antara kedua tokoh tersebut, hasil yang kita peroleh menunjukkan bahwa dua-duanya semakin mendekati dan tidak lepas dari ada faktor Jokowi di sana. Faktor Jokowi. Ada faktor Jokowi di sana. Jadi kalau selama ini kita ketahui bagaimana elektabilitas itu bisa dihasilkan tidak lepas dari bagaimana sosok, ya biasanya sosok di situ yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya. Jadi pilihan orang terhadap sosok itu menjadi penting di sini. Hanya masalahnya di sini ada faktor Jokowi. Yang berbeda dengan hasil-hasil survei ataupun di masa periode 2019 ataupun di 2014 ataupun di masa-masa sebelumnya. Nah, besaran dari faktor Jokowi inilah yang kita lihat dan kita cermati menentukan terhadap beberapa tambahan atau insentif elektoral dari masing-masing. Dari survei Litbang Kompas, seberapa besar sebaran dari suara-suara pemilih Pak Jokowi ini kepada bakal calon presiden ini? Ya. Jadi kami melihat bahwa dari 100% pemilih Jokowi pada saat mereka memilih di tahun 2019 lalu, ya dari 100% para pemilih Jokowi, itu sekarang 63% atau hampir 2/3 itu tertuju pada Pak Ganjar Pranowo. Sementara sepertiganya itu tertuju pada Pak Prabowo. Itu kondisi sekarang. Tapi kalau kita lihat di bulan Januari 2023 lalu, itu kondisinya sebenarnya Pak Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Kenapa? Karena pas pada saat itu 75%, hampir 3/4 dari para pemilih Pak Jokowi itu menjadi pemilih Pak Ganjar Pranowo. Dan hanya 25% dari Pak pemilih Jokowi waktu itu menjadi pemilih dan sekarang sedikit bergeser. Pak Prabowo. Sekarang bergeser. Nah, justru bergeser, tetapi menjadi pertanyaan, kenapa kok justru ketika itu terjadi penurunan pada Pak Ganjar, kenapa kok elektabilitas Pak Ganjar justru relatif meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau temuannya Bastian mengatakan kecenderungan mayoritasnya lari ke Ganjar. Kalau PDIP melihatnya gimana? Kalau saya sudah menduga ini Pak Bastian, pasti ini Mas Budiman ini langsung nyerang saya. Kok nyerang? Saya sudah feeling, karena biasa saya duduk di sebelah sana, tiba-tiba saya duduk di sini. Iya, tapi begini, pertanyaannya tadi. Iya, Mas Budiman. Begini, ini sebenarnya satu hal yang menarik. Pada waktu Januari, betul ya Pak Bastian, bahwa itu 75%. Ya. Jangan lupa Mas Budiman dan kita semua yang menyaksikan ini, bahwa ada kejadian yang FIFA. Nah, itu kita harus jujur mengakui adanya terjadi penurunan. Tapi kalau kami melihat secara jernih dari apa yang dihasilkan Litbang Kompas, sekali lagi kami mengapresiasi betul Pak Bastian Nainggolan bahwa apa yang dilakukan Kompas ini kan dihasilkan oleh dirinya sendiri, tidak lagi berharap kepada yang lain-lain. Dan kami merasakan bahwa ini sesuatu hal yang patut untuk dipercaya. Nah, simpel saja bahwa sudah ada rebound, Mas Budiman. Ini harus kita akui jujur. Kenapa rebound? Jelas. Bahwa tadinya ada penurunan yang cukup signifikan, katakan di bulan Maret, April, di beberapa survei, Mei, Juni bahkan, ini sekarang di bulan Juli nih. Kalau Mas Budiman ingat, saya tampil di Kompas TV juga di 1 bulan yang lalu, saya sampaikan, ini nanti akan ada perubahan yang signifikan. Dan kalau kita melihat perbedaannya dengan Pak Prabowo sekarang juga, katakan di head to head, masih unggul Pak Prabowo. Pak Prabowo unggul. Tapi unggulnya sudah sangat tipis. Ya, tapi kalau dibandingkan kan dari selisih 2 melebar ke 5,8 sebetulnya. Ya, kan tidak lebih dari 2 kali dari margin of error. Nah, saya ini kan bukan ahlinya di survei, tetapi saya yakin apa yang disampaikan Pak Bastian tadi pasti seperti itu juga. Nah, ini menariknya apa, Mas Budiman? Ini belum ada hal apa-apa. Belum katakan, emang ada apa lagi? Nah, ini kan baru diumumkan DCS. Terus? Ini belum bergerak secara masif dari bagian dari katakan calon-calon legislatif. Kalau dari relawan sudah, walaupun ini belum secara maksimal. Nah, ini saja sudah ada gerakan yang namanya rebound, yang namanya kembali menuju kepulihan. Dan kami meyakini dalam 1 bulan ke depan, nah ini kita nunggu Pak Bastian, apakah kita diundang lagi nanti sama Mas Budiman kan? Nah, nanti kita bahas adik-adik. Saya punya keyakinan ini pasti akan ada perubahan yang signifikan lagi. Tapi juga yang menarik dari Mas Habib ya, kalau kita lihat hasil surveinya dari Litbang Kompas, memang ada peningkatan juga sebenarnya ke Pak Prabowo kan. Kalau pada Agustus sekarang kan 36,4, sebelumnya 2,277 di Januari dan 33,9% di Mei 2023. Itu limpahan dari pemilih Jokowi juga naik. Gimana kalau Habib melihat?
Ya pertama tadi soal rebonan itu. Bukan rebon ya, rebound. Rebound, ya. Kan? Rebound itu fenomena biasa. Biasa. Dan bisa berbalik juga, bisa ada rebound lagi. Rebound turun. Jadi dinamika elektoral itu kita udah paham sekali. Ya 3 pemilu ya. Bahkan 4 yang terbuka begini kan rebound itu biasa. Ini naik, besok ada faktor lain bisa turun juga. Jadi nggak apa-apa, Bung Eriko percaya diri, kami pun percaya diri bisa rebound lagi. Harus percaya diri lah. Harus percaya diri. Jadi itu soal dinamika saja. Ya, banyak sekali faktor yang belum terhitung sampai survei ini dilakukan. Faktor yang penting juga adalah walaupun ini kadang-kadang orang menganggap ini logika formal soal tambahan energi. Tambahan energi. Ya, apa itu? Partai-partai baru. Oh, Golkar dan PAN. Itu kan belum dihitung. Ya, betul. Orang kalau mau bilang wah lebih gemuk, lebih susah menang. Itu logika yang terbalik. Terbaik, oke. Kenapa? Betul, penambahan kekuatan itu bukan sesuatu yang absolut, memastikan kemenangan. Ya. Tapi kalau kita bicara pengaruh, siapapun nggak akan bisa menyangkal. Ya. Itu akan menambah pengaruh. Dan itu tentu dengan strategi yang tepat, kalau kita maksimalkan menjadi modal yang besar gitu loh. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh takabur ya. Tapi itu potensi kita maksimalkan. Satu. Yang kedua soal tren, ya soal dukungan pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang terus meningkat. Meningkatnya sangat signifikan. Dari 1/4 menjadi 1/3 itu signifikan sekali. Dan kalau kita bicara tren itu kan akan terus bertambah. Karena kalau bicara soal ini, saya pikir nggak akan banyak dinamikanya. Orang hanya akan melihat apakah siapakah sosok ya yang kinerjanya paling perform untuk bicara keberlanjutan. Ini kan sebetulnya bukan soal pribadi Pak Jokowi saja. Pengikut Pak Jokowi itu kan pengikut yang rasional, ya. Lebih mayoritas pengikut yang rasional. Orang yang merasa menikmati stabilitas saat ini, ya, ekonomi bagus, bahkan kalau nggak berubah, nggak ada kemunduran yang signifikan, kata di Economics itu kita bisa jadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Nah itu orang-orang yang merasa nyaman dengan situasi seperti ini, menginginkan keberlanjutan. Ya, orang-orang ini akan melihat sosok yang paling paham situasi saat ini siapa. Siapa? Ya kan? Sosok yang paling pas menurut mereka paling paham situasi problematika saat ini siapa? Kalau orang yang banyak bekerja sama dengan Pak Jokowi dalam lingkungan kerja. Itu ya Pak Prabowo. Kemudian orang yang memahami tantangan ke depan seperti apa. Geostrategi, geopolitik internasional seperti apa. Orang kan kalau Pak Jokowi bilang berani berkali-kali berani itu bukan konteks fisik berani, tapi orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, ya kan, bagaimana membuat kita itu disegani di dunia internasional. Karena kan kita hadapi ini persoalan internasional Pak ke depan. Tantangan terbesar Pak Jokowi adalah dalam memaksimalkan kepentingan nasional di internasional adalah itu tadi. Belum apa-apa misalnya soal hilirisasi ditantang di WTO dan lain sebagainya. Itu mesti sosok yang paham Pak. Sosok yang paham ya. Kami menganggap ya publik melihat itu ke arahnya Pak Prabowo. Karena itu kan semakin lama semakin ini Pak. Dinamika di internasional itu kan juga semakin panas. Kita lihat ya perang di Ukraina dengan Rusia, ketegangan di Laut Cina Selatan, ya kan, terus ekonomi China Amerika juga semakin tegang. Nah itu yang dianggap kurang lebih paham situasinya. Itu adalah Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Oke, baik. Mas Umam, ini kalau tadi membaca hasil survei dari Litbang Kompas ya, suara pemilih Pak Jokowi itu 63,6% ke Mas Ganjar dan 36,4% ke Pak Prabowo. Padahal kan simbol-simbol di panggung depan, publik menafsirkan Pak Jokowi lebih condong kepada Pak Prabowo. Tapi kalau hasil dari survei itu bisa berbeda. Analisa Anda gimana sebetulnya? Ya, terkait dengan konteks politik praktis, Mas Budiman, Pak Jokowi memerankan dua hal. Pertama, di dalam konteks percaturan keputusan elit politik. Yang kedua, aliran dari basis pemilih loyal Pak Jokowi yang kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada 1-2 pihak yang
dipersepsikan didukung oleh Pak Jokowi. Itu dua hal terpisah. Nah, apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas tadi, our bestie, Mas Bestian, menyampaikan yang secara data relatif mirip dengan apa yang kami temukan. Di survei yang kami lakukan, Indo Strategic di rentang 9 sampai 20 Juni 2023, kita menemukan bahwa memang persepsi masyarakat secara umum mempersepsikan bahwa Pak Jokowi akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar itu di angka lebih tinggi, Mas. Di angka 74%. Kemudian kepada Pak Prabowo di angka 22,4%, baru kemudian Pak Erlangga tercacar di angka yang cukup kecil di angka 2,2%. Nah, tetapi problemnya angka itu belum memotret perkembangan situasi saat ini. Tadi kita diskusikan bahwa survei yang kami lakukan sendiri, termasuk juga apa yang disurvei oleh teman-teman di Litbang Kompas, belum mengambil satu porsi dinamika ketika kemudian kemarin ada pergeseran Golkar dan juga PAN di sana. Nah, maka kalau misal masuk Golkar dan PAN di dalam konteks penguatan elektabilitas Pak Prabowo, maka akan ada besar kemungkinan terjadi peningkatan pada basis persepsi masyarakat bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan lebih kepada Pak Prabowo. Tetapi pesan yang penting untuk di handle di level ini, Mas Budiman, bahwa perbedaan 1-2% itu sifatnya statistically insignificant. Artinya apa? Belum ada satu capres-cawapres yang boleh tidur nyenyak per hari ini. Karena secara angka itu belum ada satu perbedaan. Jadi jangan tidur nyenyak dulu lah ya, masih harus kerja keras. Masih sangat kompetitif, sangat ketat, dan itu tidak mudah untuk kemudian tidak mudah. Tapi sebetulnya kemana sih nanti kira-kira pemilih itu akan menentukan apakah memang koalisi partai politik, apakah posisi politik dari Presiden Jokowi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.